Baik, saya coba share screen ya Pak ya. Ya, silakan. Share screen saya masuk ya? Ya, masuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan ya, nama saya Aristio Wahyu Triwibowo, biasa dipanggil Tito, sebagai mechanical designer di PT Land Railway System. Kebetulan selama mungkin 3 tahun terakhir ini diamanahi untuk lebih lanjut mempelajari dan turut serta dalam proses desain untuk listrik aliran atas atau LAA di sistem perkeretaapian listrik di Indonesia ini. Mungkin dari sisi pengalaman saya tidak terlalu banyak yang mungkin dibanding sama teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu di sini semua. Saya sekedar sharing nanti untuk bahan pemantik diskusi, barangkali nanti kita bisa diskusi lebih lanjut tentang sistem LAA yang ada di Indonesia ini. Itu mungkin pembukaannya dari saya. Oke, untuk konten yang akan saya sampaikan pada sore hari ini kurang lebih ada 7 bab ya, atau 7 pokok bahasan yang akan saya sampaikan itu. Mulai dari mungkin perkenalan tentang sistem elektrifikasi di perkeretaapian itu seperti apa, terus yang kedua tentang sistem transmisi daya kereta api listrik di Indonesia itu seperti apa, perkembangan sistem LAA, terus juga feeding system atau sistem penyulangnya seperti mana, ada support sistemnya seperti apa, terus ada overhead line equipment atau yaitu sistem LAA-nya yang kita sebut LAA itu biasanya kita merujuknya ke yang poin 6 ya, overhead line equipment itu. Lalu sistem proteksi yang digunakan seperti apa. Oke, sedikit tentang perkenalan tentang railway electrification atau tentang sistem elektrifikasi di perkeretaapian itu. Jadi kita ngomongin elektrifikasi perkeretaapian itu, sebentar saya pakai pointer aja biar kelihatannya. Nah, kalau kita berbicara tentang sistem elektrifikasi perkeretaapian itu, kita mulainya dari sini sebenarnya, dari substation atau gardu listrik. Jadi transmisi sama power plant ini biasanya disediakan oleh PLN dalam hal ini di Indonesia. PLN melakukan membangun pembangkit, baik itu yang nanti dalam bentuk uap ya, pembangkit tenaga uap atau tenaga air atau apapun yang ditransmisikan melalui jaringan PLN ya, melalui jaringan AC yang cukup besar ya di sini di sekitar 22 sampai 66 kV AC. Nah, dari situ yang ditransmisikan ke gardu DC-nya perkeretaapian. Sebenarnya ada 2 nanti ya, bisa DC, bisa AC, substation yang dibangun dalam perkeretaapian ini tergantung kebutuhan dan keperluan yang memang menjadi tujuan dibangunnya sistem elektrifikasi ini. Biasanya kita kalau yang di Indonesia ini khususnya di Jabodetabek yaitu biasanya kita mengambil tegangan 20 kV ya, di 20 kV yang akan kita transmisikan ke kereta api menjadi 1500 volt DC gitu. Nah, kita batasinya sampai situ. Nah, secara khusus lagi nanti saya akan bahasnya di sistem LA-nya. Jadi saya tidak akan membahas lebih lanjut tentang sistem substation DC ini ya. Kita akan lebih banyak membahasnya di sistem LA-nya ini, berarti yang sini nih, yang bawah. Jadi kita anggaplah sudah selesai ini ya, permasalahan yang ada di DC substation, langsung kita nanti akan transmisikan ke sistem fasilitas operasi di sini ya, di bagian LA-nya. Seperti itu. Nah, untuk prosesnya tadi ya, setelah tadi kita mengambil tegangan dari PLN sekitar
20 kV AC gitu. Nanti diproses di DC ini, di DC substation ini ada proses apa namanya, kita masang rectifier transformer, terus ada apa namanya beberapa untuk peralatan persinyalan. Jadi kalau di Jabodetabek ini biasanya kita supply 2 ya untuk DC substation ini, supply untuk peralatan persinyalan mulai dari equipment room, apa namanya peralatan-peralatan outdoor persinyalan, poin mesin dan lain-lain itu menggunakan tegangan 6 kV AC. Itu sama juga disediakan oleh dari substation ini. Dan juga untuk sistem LA-nya atau perkereta traksi motor untuk penggerak traksi motor di KRL itu menggunakan 1500 volt DC. Jadi gardu ini nanti memang fungsinya untuk 2 itu. Tapi kita akan loncat ya, anggap aja ini sudah selesai ya, kita akan loncat ke selanjutnya. Nah, dari DC itu tadi kita berbicara tentang 1500 volt DC itu. 1500 volt DC ini yang akan kita transmisikan melalui peralatan penyulang atau feeder equipment ini. Lalu setelah perangkat penyulang ini kita transmisikan ke sistem LA-nya, overhead line equipment-nya. Baru nanti dari sistem LA ini akan masuk ke kereta api, ke KRL-nya. Dari sinilah nanti akan diproses apa namanya untuk menggerakkan motor, untuk menggerakkan apa namanya fasilitas-fasilitas seperti AC, lampu dan lain-lain. Itu di sini, di sistem keretanya. Baru setelah itu nanti akan ditransmisikan arus baliknya atau return current-nya. Itu akan ada sistemnya return current circuit system ini di sini yang akan kembali ke gardu DC. Jadi bisa dikatakan sistemnya itu seperti sistem baterai aja sebenarnya pada umumnya itu. Sistem DC gitu ya. Dari gardu itu ibarat baterainya, dia akan mensuplai ke sistem penyulangnya. Kalau dalam hal ini kita lihat di gambar, dari gardu ini akan masuk ke feeder wire nih, ada feeder wire ya. Feeder wire atau kawat penyulang, dia yang menerima langsung nih, yang menerima langsung tegangan dari gardu traksi, diterima langsung ke feeder wire ini 1500 volt DC. Nah, ini nanti disuplai oleh 2 gardu. Jadi di sistem paralel. Ada 2 gardu yang bersebelahan ini mensuplai satu ruas jalur feeder yang sama, feeder wire yang sama. Jadi ada sistem saling backup di sini. Dan juga nanti akan ada komunikasi juga antara gardu A misalkan dengan gardu B, bahwa gardu A dan gardu B ini misalkan gardu A tiba-tiba terjadi overcurrent gitu ya, short circuit gitu misalkan, nanti akan komunikasi ke gardu sebelahnya bahwa ini ada kondisi yang gangguan, maka akan kita tripkan keduanya secara bersama-sama. Nanti setelah diinvestigasi bisa dinyalakan kembali jika memang aman. Ini untuk feeder equipment. Lalu dari feeder ini nanti bagaimana mentransmisikan ke sistem LA-nya, ke kontak wire-nya, ke control wire. Itu menggunakan namanya di sini ada feeding branch atau cabang penyulang lah. Nah, cabang penyulang ini yang akan mentransmisikan ke kontak wire ini, yang bawah, yang ketemu sama pantograf. Pantograf kereta atau ini ya, collector shoe kalau bahasa jadi apa, rel ketiga itu ada namanya collector shoe, kalau di sini pantograf. Ini dia yang menangkap tegangan 1500 itu untuk diolah di dalam motor car ya. Nah, kontak wire ini ditopang oleh yang namanya messenger wire nih ya. Kalau kita lihat yang bawah ini kontak wire, yang atas nih yang bergelombang nih. Nah, itu namanya messenger wire atau kawat yang mengangkut kontak wire. Artinya setiap apa namanya kontak wire ini kan diharapkan nanti akan ada aturannya itu. Aturannya dia harus punya gradien berapa, dia harus punya deviasi berapa. Gradien itu artinya misalkan seperti halnya trek ya, kalau kita berbicara trek itu, dia setiap kenaikan trek gitu ya, itu harus ada hitungannya. Dia maksimal bisa berapa per mil gitu, berapa persen gitu. Sama di LA juga seperti itu. Kontak wire ini kita set, kita sesuaikan bahwa maksimal itu adalah 5 per mil untuk jalur utama. Maksudnya seperti apa 5 per mil ini? Berarti ibaratnya
5/1000 itu kan 5/1000 ya, berarti kalau anggapnya 1 meter gitu ya, 1 meter, jarak 1 meter, bentang 1 meter gitu. Pada bentang 1 meter ini maksimal naik 5 mili. Tuh dibuat seperti itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar smooth. Pantograf ini smooth, tidak loncat-loncat, nempel terus. Sehingga kalau nempel terus tidak ada loncatan listrik di situ. Nah, itulah ditopang dengan messenger wire. Messenger wire ini dari baja galvanis ya. Baja galvanis, sedangkan kontak wire ini dari tembaga. Sehingga ketika disangga dengan messenger wire ini, harapannya ketinggian kontak wire ini sesuai dengan yang kita desain, sesuai yang kita harapkan. Nah, setelah masuk ke kontak wire ini yang akan langsung nih kena ke pantograf kereta. Dan akhirnya masuklah di sini tegangan 1500-nya diolah di dalam motor car, digunakan untuk traksi motor, digunakan untuk AC, digunakan untuk lain-lain di situ. Akhirnya nanti setelah selesai proses di sini, kita salurkan arus baliknya, arus negatifnya itu melalui gandar atau roda-roda kereta di sini. Nah, di roda-roda kereta ini dia akan connect ke rel kereta. Artinya rel keretanya itu bertegangan arus balik itu ya. Dia menyalurkan rel kereta ini, nanti tergantung misalkan di sana di lokasi tersebut masih menggunakan sistem track circuit, mungkin yang di beberapa sesi dulu pernah ada gitu ya, pernah dibahas tentang sistem persinyalan gitu. Ada yang menggunakan sistem track circuit, ada yang menggunakan sistem axle counter. Nah, ketika menggunakan sistem track circuit artinya rel ini secara secara umum rel ini sudah bertegangan gitu ya, sudah bertegangan AC yang digunakan untuk track circuit. Nah, artinya ketika kita menggunakan sistem LAA di sini, kita harus memisahkan mana tegangan dari sistem persinyalan, mana tegangan dari power substation ini. Nah, itu kita pisahkan menggunakan ini ada namanya impedance bond. Nah, impedance bond ini yang akan memisahkannya, mana arus yang bisa diteruskan gitu ya, mana arus yang harus diinsulasi. Yang ini akan kembali ke DC substation ini. Dan ini terus iterasi terus seperti ini. Akhirnya harus bisa secara kontinu seperti itu terus agar tidak terjadi gangguan. Secara umum sistemnya seperti itu. Nah, ini ada beberapa beberapa hal yang mungkin sekilas akan kita bahas sedikit tentang sistem LAA. Itu ada yang sistem DC, ada yang sistem AC. Sebagai gambaran, sistem DC itu seperti yang ada di KRL Jabodetabek, ada yang seperti di KRL Jogja Solo, MRT Jakarta maksudnya, itu menggunakan sistem DC. Sedangkan sistem AC di Indonesia itu baru satu ya, yaitu di KCJB, Kereta Cepat Jakarta Bandung, itu menggunakan sistem AC. Kenapa? Apa perbedaan signifikannya? Sebenarnya perbedaan signifikannya itu adalah biasanya itu kalau untuk DC itu digunakan untuk urban ya, untuk transportasi kereta api urban, sedangkan AC itu untuk intercity atau jarak jauh atau antar kota. Sistem intercity ini memang karena jaraknya jauh gitu ya, jaraknya jauh di sini dibahas, makanya DC substation intervalnya atau tadi ya kalau kita ngomongin baterai itu kan di paralel, nah itu jarak interval interval substationnya itu lebih pendek-pendek kalau DC, kalau AC lebih panjang-panjang. Artinya misalkan tadi ya jarak Jakarta Bandung misalkan asumsikan 120 kilo misalkan, itu bisa panjang-panjang nih jarak antar gardunya itu, nggak perlu pendek-pendek. Sedangkan kalau di DC kita lihat misalkan di Jabodetabek itu sekitar 3 km sekali itu harus ada substation lagi untuk menghindari drop tegangan. Nah, makanya ini pilihan aja sebenarnya. Ketika menggunakan DC ini tadi ya substation itu jaraknya pendek-pendek, sedangkan AC bisa panjang-panjang. Nah, ini efisiensi aja, nanti kita bisa efisiensi untuk mendesain mana yang paling cocok. Itu kan akibatnya di cost of ground facility-nya
pembuatan gardunya itu otomatis kalau DC itu kan banyak ya, artinya lebih mahal gitu untuk pembuatannya. Sedangkan AC ini relatif lebih sedikit buat gardunya, otomatis cost-nya lebih rendah. Untuk cost of rolling stock-nya, biaya untuk apa namanya sarananya DC lebih murah daripada AC gitu. Karena jelas ya kalau di sistem DC itu kan ya bisa langsung dipakai arus itu ya. Misalkan tadi ya dari gardu 1.500 ya masuk ke sarana bisa langsung dipakai. Sedangkan ketika AC itu ya dari voltase yang misalkan di KCIC aja kita pakai 25 kV itu perlu diturunkan dayanya dulu dan seterusnya gitu ya. Ada trafo di dalam keretanya semacam itu. Jadi memang harga rolling stock-nya atau harga sarananya itu lebih tinggi. Electrical clearance-nya atau ruang bebas elektriknya juga berbeda. DC itu lebih pendek-pendek, sedangkan AC itu lebih panjang-panjang. Lalu areanya ya tadi ya, areanya kalau untuk DC itu lebih banyak untuk metropolitan line atau tadi ya untuk urban, sedangkan AC ini lebih banyak untuk kereta-kereta jarak jauh, kereta-kereta intercity. Nah, ini beberapa sistem elektrifikasi railway yang ada di Indonesia. Kita memiliki sekitar 8 kalau nggak salah ya, 8 ini. Ada 8 proyek lah, 8 line di Indonesia ini. Yang pertama mungkin yang paling tua adalah komuter line Jabodetabek ini ya. Komuter line Jabodetabek ini sudah ada sejak zaman Belanda. Bahkan beberapa elektrifikasi bekas-bekas LAA zaman Belandanya itu juga masih ada gitu ya. Beberapa belum direvitalisasi dan sekarang mulai beranjak ke sistem Jepang. Ini yang paling tua ini kita menggunakan LAA juga di sini, LAA 1.500 volt DC. Ini yang paling common untuk urban. Lalu kita juga punya LRT Sumatera Selatan, ini menggunakan third rail. Third rail ini kalau tadi kita membahas sedikit tentang sistem LAA itu ya. LAA kan menggunakan kontak wire untuk bertemu dengan pantografnya tadi. Kalau third rail atau rail ketiga ini atau biasa kita sebut juga dengan power rail ini, dia ada satu rel lagi kalau kita lihat ya di sini ya. Kalau kita lihat di gambar ini tuh, nah ini nih. Kalau kita lihat di gambar ini ada semacam bracket-bracket di pinggir rel. Kalau sebelah sini, sebelahnya kereta ini nggak terlalu kelihatan. Ini yang sebelah kanan aja nih. Nah, di sini itu dia menggunakan campuran aluminium dengan stainless steel yang mentransmisikan tegangan 750 volt DC. Nah, ini bedanya adalah di sini. Precision transmisinya dia lewat bawah, sedangkan ini lewat atas. Lalu ada juga kita LRT Jabodebek. Ini dalam waktu dekat ya akan launching gitu ya. Ini juga sama menggunakan power rail ketiga. Kalau kita lihat di sini nih, ada bracket-bracket juga. Dia mentransmisikan 750 volt DC menggunakan kolektor current shoe yang menempel di sini ya, yang akan ditransmisikan ke kereta. Sistemnya sama dari gardu traksi, lalu cuma tidak ada sistem feeder kayak di LAA ya, feeder wire tadi nggak ada, tapi langsung dari gardu ditap ke terminal yang menghubungkan antara gardu dengan power rail ini dan langsung ditransmisikan. Terlihat lebih rapi juga third rail ini. Ada juga APMS di Bandara Soekarno-Hatta ini sama ya, kurang lebih sistemnya bisa kita sebut itu third rail, bisa kita sebut apa ya, rel keempat juga mungkin bisa ya, karena sistemnya agak berbeda kalau antara LRT Sumatera Selatan Jabodetabek dengan APMS ini. Kalau di LRT Sumatera Selatan Jabodetabek ini kan rel negatifnya masih menggunakan sama ya, running rail ini ya, rel yang digunakan untuk gandar gitu. Sedangkan di APMS ini enggak, sistem negatifnya dia jadi di sini itu di apa namanya di third railnya itu ya, di rail ketiganya itu dia ada dua rail ya. Yang satu tuh untuk positifnya, satunya untuk negatifnya. Nah, ini cukup berbeda tapi sistemnya kurang lebih sama.
cuma beda dalam sistem transmisi di instalasinya, di implementasinya. Ada juga LRT Jakarta, ini ya. LRT Jakarta sama juga, kita punya paket sistem third rail 750 volt DC. Sistemnya sama. Nah, ada juga kita punya MRT Jakarta. Jadi sebenarnya banyak ya Indonesia ya, sudah mulai banyak sebenarnya. Sistem ini mulai diadopsi terus-menerus. Nah, MRT Jakarta ini kita menggunakan sistem LAA, sama seperti komuter lain Jabodetabek. Sama, yang membedakan cuma ya konfigurasinya aja sebenarnya, konfigurasi peralatan yang dipakai. Tapi secara sistemnya, pola sistemnya sama seperti tadi ya, sistem DC 1500 ditransmisikan ke rolling stock-nya. Nah, yang kemarin ya, yang baru juga kita punya komuter lain Jogja Solo, udah agak lama sih sebenarnya ini ya, itu sama. Nah, ini yang menarik nih di Jogja Solo ini, stasiunnya tuh pendek-pendek, gitu. Stasiunnya pendek-pendek. Beberapa itu ada yang heritage, yang tidak boleh untuk dipugar stasiunnya, dipugar dalam artian dipugar banyak ya. Ketika ada pemugaran pun harus ada izin tertulis dari Dinas Pariwisata kalau nggak salah di sana tuh. Nah, akhirnya ada sistemnya ketinggian trolinya itu tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan gitu. Akhirnya di sini kita menggunakan ada yang namanya OCR ya, OCR itu overhead conductor rail. Jadi semacam kayak third rail gitu ya, semacam kayak third rail gini, tapi di atas kena ke pantograf. Dan ini kalau di third rail ini kan campuran antara aluminium dengan stainless steel ya. Kalau di sini aluminium sebagai ini ya, sebagai relnya itu yang di atas, dia megang kontak wire. Jadi sebenarnya sama-sama aja kayak komuter lain Jabodetabek, MRT Jakarta ini ya, menggunakan kontak wire, cuma bedanya dia dijepit dengan konduktor rail ini. Tapi ini hanya di lokasi-lokasi tertentu yang memang tidak cukup clearance-nya, tidak cukup ketinggiannya terhadap peraturan yang ada gitu. Makanya dia biasanya di bawah 430 cm atau di bawah 4,3 cm top rail ke kontak wire-nya. Karena kita dipersyaratkan di peraturan itu 4,3 sampai 5,7 kalau nggak salah. 4,3 sampai 5,7 meter dari top rail. Nah, di Jogja ini waktu itu kami di LRS itu sempat mengerjakan itu di ketinggian 4,2, jadi selisih 10 cm. Nah, ini yang paling baru yang insya Allah salah satu kebanggaan kita ya, warga negara Indonesia. Kita punya kereta cepat pertama, satu-satunya di Asia Tenggara, KCJB. Ini juga menggunakan sistem LAA, sama ya, sama seperti di komuter Jabodetabek, MRT, komuter lain Jogja Solo. Ini sama, bedanya dia karena intercity, kereta yang jarak jauh, dia menggunakan sistem AC. 25 kV AC satu fasa. Nah ini sistemnya kurang lebih ya. Nanti mungkin akan ada beberapa perbedaan ya karena ada perbedaan tadi ya DC dengan AC. Tapi kita pada sore hari ini tidak akan banyak membahas yang tertril sama LA AC. Kita akan fokus ke lebih banyak untuk membahas yang komuter lain ini ya, Jabodetabek LA 1500 volt DC. Sistem yang LA 1500 volt DC. Seperti itu. Karena ini ada bahasan tersendiri nih yang lain. Mungkin nanti bisa diagendakan lebih lanjut untuk bahasan yang tertrail sama LA sistem AC. Nah, sedangkan perkembangan LA di Jabodetabek ya khususnya, itu ada beberapa teknologi yang diterapkan di sana, mulai dari teknologi Belanda, Perancis, dan Jepang. Dan sekarang diremajakan, lebih banyak diremajakan yang Belanda dan Perancis itu diganti dengan sistem Jepang agar seragam. Nah, yang sistem Belanda sama sistem Perancis ini sebenarnya sistemnya sama-sama aja dengan sistem Jepang. Beda ini aja, beda style, transmisinya mungkin kawat-kawatnya berbeda, ya masing-masing punya style masing-masing gitu. Perbedaan di diameter kawat, di jumlah kawat, seperti itu aja. Tapi pada prinsipnya sistem transmisinya sama, yaitu menggunakan 1500 volt DC yang ditransmisikan dari gardu ke kontak wire. Prinsipnya sama seperti itu.
Nah, ini untuk sistem Jepang ya, yang ramai kita pakai sekarang untuk peremajaan sistem-sistem existing dan juga untuk pembangunan sistem-sistem baru, termasuk kemarin tuh ada di Jogja Solo dan detail engineering design untuk yang Bandung Raya juga saya lihat menggunakan sistem Jepang juga. Nah, ini ada beberapa part-part utama di LAA yang mungkin buat teman-teman yang berminat mempelajari tentang LAA ini sedikit bisa dihafal dikit ya, karena memang ada banyak peralatan gitu. Tapi ini adalah gambaran umum utamanya tuh ada di sini deh, di slide ini. Nah, mungkin dari yang bawah dulu ya, kita ada namanya concrete pole ini, concrete pole atau tiang beton bahasa kitanya ya, tiang beton. Nah, tiang beton ini untuk menyangga ya, kalau mungkin teman-teman ke Jakarta atau ke Jogja Solo itu kan sering lihat gitu. Ada tiang-tiang beton, ada juga yang menggunakan tiang baja, yaitu nanti ada gambar. Nah, ini gambar saya ini menggunakan tiang beton. Lalu tiang beton ini ada lagi, dia menyangga ini cantilever. Cantilever. Nah, cantilever ini dia yang menyangga kawat-kawat yang lain. Cantilever ini di sini lihat, ini tipe cantilever single ya. Tipe cantilever single. Lalu di atasnya cantilever ini ada arm. Nah, arm ini lengan ya, bahasa kitanya lengan. Itu digunakan untuk menopang kawat-kawat selain kawat trolley wire atau messenger wire. Seperti itu. Nah, lalu ini ada namanya ini yang paling atas nih. Paling atas ini namanya overhead ground wire. Ini kawat grounding. Jadi dia proteksi dari petir, ditaruh di paling atas. Lalu yang sini itu ada feeder wire atau kawat feeder yang tadi kita udah bahas. Dia yang menerima supply dari gardu traksi dan yang akan menyalurkan ke kontak wire. Lalu ada lagi, ini ada messenger wire tadi. Dia kawat yang menopang kontak wire atau trolley wire agar bisa di-set atau diatur sesuai dengan desain ketinggian dan deviasi agar tidak berubah. Nah, dikunci dengan hanger di sini. Hanger ya. Ini seperti ini, hanger. Hanger ini fungsinya untuk yaitu yang menahan apa namanya? Menahan kontak wire yang disalurkan ke messenger wire tadi. Seperti itu. Nah, ini ada troli atau kontak wire. Ini istilah saja, kadang nyebutnya trolley wire, kadang nyebutnya kontak wire. Ini merujuk pada barang yang sama ya. Ini. Kalau messenger wire ini tadi steel wire, galvanized steel stranded wire 90 mm persegi ya. Ininya luas menantangnya. Sedangkan trolley wire ini 110 menggunakan tembaga CU 110. Tapi tipenya groove trolley atau GT. Apa itu groove trolley? Nanti kita lihat penampangnya seperti apa. Itu tujuannya agar bisa dicepit oleh pull off ini. Lalu ada feeding branch tadi. Feeding branch ini tadi yang menyalurkan antara feeder wire ke ini trolley wire. Seperti itu. Ini kurang lebih hal-hal apa aja yang ada di bagian-bagian LAA. Jadi kawat utamanya itu ada 4, yaitu tadi ya feeder wire, overhead ground wire, messenger wire, dan trolley wire. Ini kawat-kawat utama. 4 kawat itulah yang digunakan di Indonesia. Nah, ini perbedaannya ya, perbedaan untuk teknologi Belanda, Jepang, Prancis, lebih banyak di perbedaan-perbedaan luas penampang, terus material-material yang digunakan. Misalkan di messengernya nih ada yang menggunakan BCC, jadi kan bar copper conductor, jadi kan pakai tembaga gitu ya. Sedangkan di Jepang ini menggunakan ST atau steel baja ya. Di Prancis menggunakan bronze perunggu. Nah, ini ya pasti akan mempengaruhi di konduktivitasnya gitu ya, konduktivitasnya. Karena messenger wire ini di sistem Jepang ini tidak difungsikan untuk menyalurkan listrik. Tapi di sistem Belanda ini difungsikan untuk feeder juga. Nah, itu sedikit perbedaannya di situ. Sehingga feeder wire-nya di sini juga berbeda nih. Jepang ada yang menggunakan 2x185, ada yang 2x300. Kalau Prancis nih 261,54. Barangnya sama-sama BCC,
OHGW-nya kurang lebih sama. Nah, seperti itulah perbedaan-perbedaan perbedaan-perbedaan yang ada di masing-masing teknologi. Nah, sedangkan untuk sistem Jepang sendiri gitu ya, sistem Jepang sendiri itu juga ada beberapa perkembangan gitu ya. Yang pertama itu ada direct suspension system ini. Direct suspension system ini intinya adalah dia langsung dari gardu itu langsung ketemu dengan trolley wire atau kontak wire ini. Nah, ini sistem zaman dulu ya. Lebih kalau di Jepang sebelum 1900-an itu menggunakan sistem ini. Jadi langsung ya kelebihannya jelas gitu ya, low cost construction gitu. Ini bahkan ini pakai tiangnya tiang kayu gitu. Tapi ya karena sederhana itu ya pasti banyak kekurangannya juga. Ini ya not suitable for high speed operation, terus banyak trouble di maintenance. Nah, sistem generasi keduanya dia yang simple catenary system ini. Ya, ini sistem yang diadopsi banyak di Indonesia juga. Simple catenary system. Ini sistem yang moderat lah bisa dikatakan. Dia menggunakan 2 feeder wire, 1 messenger wire, 1 kontak wire. Nah, ini. Cuma ini sederhana sebenarnya sistem yang sebenarnya makanya namanya simple gitu. Cuma ini kapasitas arusnya ini sangat bergantung dengan operasi kereta, artinya bisa saja tidak cukup gitu. Ketika misalkan di setting dia headway-nya misalkan 5 menit gitu ya. Headway-nya 5 menit tapi ternyata sistemnya nggak di-upgrade, headway-nya jadi 1 menit misalkan. Ternyata ada banyak operasi kereta di situ yang menyebabkan otomatis kan karnya naik gitu. Kapasitas karnya naik ini yang menjadi kekurangan dari sistem simple catenary. Kapasitasnya cenderung rendah gitu. Nah, dari simple catenary ini dikembangkan dengan twin simple catenary gitu ya. Dengan kita menambah messenger wire dan kontak wire. Artinya messenger wire dan kontak wire-nya kita double gitu. Jadi tujuannya sekali lagi ketika luas penampangnya lebih besar artinya kapasitas arusnya juga lebih tinggi. Seperti itu. Dan dia juga dengan kapasitas lebih tinggi, kecepatan juga bisa lebih tinggi seperti itu kan. Cuma ya jadi berat ya, jadi mahal juga. Nah, ini sistem yang paling terakhir, yang paling update, yang sedang banyak dikembangkan di Jepang juga itu adalah sistem feeder messenger. Yang ini sebenarnya mirip kayak sistem Belanda jadinya gitu ya. Yang Belanda dulu juga menggunakan sistem feeder messenger ini, di mana messenger wire dia sekaligus menjadi feeder wire. Cuma di sini kalau kita lihat di sini ya, two feeder messenger wire line, one contact wire. Dan jadi nggak ada kabel feeder lagi, tidak ada kabel feeder lagi, langsung messenger wire itu sekaligus menjadi feeder wire-nya. Nah, ini lebih sedikit ya, kawatnya lebih sedikit, jadi bisa dikatakan secara estetiknya lebih bagus, secara kabelnya juga kita bisa lihat gitu ya, nggak terlalu banyak. Tapi sekali lagi ketika seperti ini juga cost-nya juga gede, tapi maintenance-nya juga rendah. Nah, lanjut kita ke sistem feeding system. Di feeding system ini tadi ya, feeding system ini itu sistem dari gardu listrik kita supply sampai ke kereta lah intinya gitu, sampai balik lagi ke gardu, itu kita sebutnya feeding system gitu. Yang terdiri dari peralatan penyulang tadi ya, feeder equipment yang kita udah sedikit tadi lihat, peralatan penyulang, ada lagi peralatan LA-nya atau peralatan overhead catenary-nya gitu. Terus habis itu ada sistem return circuit, arus balikannya gitu ya. Nah, terus kembali lagi ke gardu. Nah, ini sistem ini tuh jalur feeder ini dipasang untuk mengantisipasi terjadi drop tegangan dari sirkuit feeder dan dengan memperhitungkan kapasitas arus dari kontak wire atau trolley wire. Artinya apa? Artinya kenapa nggak langsung aja kan? Kadang kan kita mikir kenapa nggak langsung aja nih dari gardu ini langsung ke kontak wire nih. Kenapa harus ada feeder wire dulu? Ya ini salah satunya tadi kita menambah kapasitas arusnya dengan memperbesar
apa namanya, luas penampang kawatnya kan, dengan ditambah feeder ini kan, luas penampangnya semakin besar. Diharapkan current-nya juga semakin besar kapasitasnya. Lalu kita apa namanya, kita tap paralel gitu, sehingga ketika terjadi drop tegangan misalkan ya, kita misalkan di section sini nih, di section sini nih, maka kita akan banyak mengambil arus dari tegangan dari gardu ini gitu ya, gardu yang A misalkan. Tapi kalau di section yang sebelah kanan, kita akan lebih banyak mengambil tegangan dari gardu B gitu. Jadi saling mengisi. Artinya diharapkan tidak ada drop tegangan dengan sistem yang seperti ini gitu ya. Nah, terus juga ini kita menggunakan feeding brain tadi yang menghubungkan antara feeder wire dengan trolley wire ini di kisaran 125 sampai 250 meter. Nah, ini 125 sampai 250 meter ini apa namanya? Tujuannya tadi untuk menghindari drop tegangan di kontak wire-nya. Kalau tadi itu di feeder wire-nya, ini di kontak wire. Jadi disuplai terus, supply terus. Nah, kalau sistemnya yang feeder messenger berarti kan langsung feedernya ini messengernya ini sekalian feeder wire sekalian. Artinya dia lebih banyak lagi bisa ngetap-ngetap. Kenapa nggak lebih banyak aja ini ditambahinnya gitu? Ya monggo gitu, lebih pendek lebih bagus. Drop tegangannya lebih bisa diatasi, tapi sekali lagi cost-nya jadi naik. Makanya dibuat di 125 sampai 250 itu kita cari optimumnya. Di mana di sana masalah tegangannya teratasi, masalah biaya juga teratasi. Seperti itu. Nah, tadi ya kalau kita lihat feeding system itu kita melihatnya dua hal gitu ya. Yang pertama itu adalah jalur positif dan yang kedua jalur negatif. Jalur positifnya ini seperti ini nih. Ini baratnya misalkan ini adalah emplasment ya. Ini sebut aja ini misalkan emplasment A, ini emplasment B gitu ya. Ini A, ini B, kiri yang A, kanan yang B. Nah, di sistem ini kita batasi dulu nih. Yang sini nih, ini itu adalah gardu traksi ya, sistemnya gardu traksi. Kita nggak akan bahas. Sistem LA mulai dari sini nih, disconnecting switch. Ada tulisannya disconnecting switch. Mulai disconnecting switch sampai ke lintasnya. Nah, sistemnya seperti apa di lapangannya gitu ya. Anggap aja misalkan ini hulu hilir ya, jalur hulu hilir up and down gitu ya. Bahkan yang ini nih, ini jalur hilir misalkan ya, ini jalur hulu misalkan. Nah, sistemnya itu sistem tadi gardunya paralel. Misalkan nih, ini jalur hulu ini. Jalur hulu ini dia di tap dari gardu sini. Dan ini diparalel dengan gardu sebelahnya, gardu B. Di sini. Nah, ini saling berhubungan nanti. Ada sistem komunikasinya, LBD namanya. Sistem LBD ini yang komunikasi antara perangkat ini, HCP yang ada di gardu A dengan HCP yang ada di gardu B. Tadi dengan sistem paralel tadi. Nah, itu lalu ini ada SCAD lagi, ada section lagi. Ini untuk men-SCAD ya. Kenapa dilakukan SCAD? Ya sekali lagi itu. Ini untuk mengantisipasi drop tegangan yang pertama, yang kedua juga untuk mengantisipasi ketika terjadi gangguan kita bisa melokalisir gitu ya. Melokalisasi gangguan itu. Ada kata gangguan misalkan ada troli putus gitu ya di tengah jalan gitu. Gangguan di sini nih, ya kita bisa melokalisasi gitu. Agar di sini aja nih yang kita maintenance, kita matikan yang sebelah sini. Yang section yang sini nggak kita matikan, masih bisa kita fungsikan, misalkan di sana nanti ada vessel-nya gitu ya. Atau ini misalkan yang sini mati, yang sebelah sini emplacement sini masih tetap bisa nyala gitu. Seperti itu ya. Nanti pas masuk ke emplacement A misalkan bisa menggunakan jalur kiri gitu. Oke. Sama, jadi kayak gini terus. Nanti di sini bikin gardu lagi, bikin section lagi, gardu lagi, section lagi. Itu yang sederhananya seperti itu. Nah, ini misalkan ada vessel scissor di sini ya, ada scissor di sini. Ini sama, hulu hilirnya kan kita pisah nih supply-nya. Makanya nanti di vessel scissor ini kita juga beri SCAD, kita beri section di sini. Tujuannya nanti agar melokalisir ketika terjadi gangguan tadi. Misalkan hulu yang gangguan ya hilirnya masih bisa jalan. Track 1 gangguan, track 2-nya masih bisa jalan. Agar pola operasinya tidak terganggu semua. Terganggunya hanya parsial saja. Ini sistem sederhananya seperti ini. Kalau sistemnya agak rumit, misalkan saya ambil contoh di kasus Jatinegara nanti.
Nah, ini contohnya disconnecting switch ya. Ketika kita tadi ngomong disconnecting switch, gambarnya seperti ini. Nih, disconnecting switch yang ada di, ini kalau nggak salah di gardu karet lama ya. Sekarang sudah direvitalisasi. Disconnecting switch ini nih, saklar lah bahasa kita ini lah ya. Saklar nih, disconnecting switch. Dia yang menyalakan mau di on atau di off di jalur tertentu yang kita supply tadi. Nah, ini ada crossing feeder namanya, dia yang akan nanti jaringan yang akan mensuplai ke feeder wire yang ada di lintas ini. Misalkan sini ada feeder wire, disuplai dari sini misalkan. Dari sini, dari sini. Nah, ini sistem yang agak sedikit rumit ya. Itu di stasiun Jatinegara. Karena ada banyak emplacement di sana ya, ada banyak jalur spur di sana. Ada 8 spur. Masuk juga di Manggarai itu dia ada jalur elektrifikasinya akan ada 12 nanti ya, 12 jalur gitu ya. Kalau nggak salah ya, 12 jalur dan 6 untuk main line. Itu juga lebih rumit lagi gitu ya. Karena Jatinegara ini tidak sudah ultimate ya, jadi coba kita paparkan sedikit pengalaman kami di stasiun Jatinegara dan Manggarai. Ya, ini kita setting gimana caranya agar pembagian supply-nya ini bisa mengakomodir pola operasi kereta api gitu. Misalkan di sini nih, ini jalur 1 ya, ini disconnecting switch untuk jalur 1. Nanti di lintasnya juga ada disconnecting switch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini disconnecting switch yang di luar gardu tadi ya. Ini ada di lintas di ini ya, di dekat relnya sana. Nah, ini kita bisa lokalisir nih misalkan nih, yang merah ini misalkan ya. Merah ini berarti kan dari D2 sampai D8. Ruas D2 sampai D8 ini disuplai dari panel di sini, 1 dari disconnecting switch 1. Misalkan ada putus troli di emplacement 1 pas di peron misalkan gitu. Pas di peron. Nah, ketika itu kan bisa kita lokalisir nih. Kita matikan DS1 nih yang tadinya close, kita open. Akhirnya jalur 1 dari D2 sampai D8 ini tidak teraliri listrik. Nah, nanti kita isolasi karena di sini ada disconnecting switch yang ada di lapangan ya. Kita bisa isolasi. Yang tadinya misalkan D4 ini kan normalnya close. Pas kita udah matikan semua, kita open D4-nya, D2 kita close. Artinya supply yang dari gardu Manggarai bisa menyuplai di section antara D2 D4. Di sini juga sama nih. D6-nya kita open, D8-nya kita close, akhirnya section antara D6 sampai D8 bisa disuplai dari kalender. Artinya kita bisa lokalisir nih. Yang kita matikan hanya antara D4 sampai D6. Artinya nanti kereta dari Manggarai nggak perlu jalur kiri, bisa tetap jalur kanan, nanti kita masuk ke wesel ini, dan bisa masuk ke jalur 2, jalur 3, jalur 4, dan seterusnya. Sesuai dengan rute yang digunakan di stasiun Jatinegara. Dan seterusnya, kita susun seperti itu, kurang lebih. Nah, ini skematiknya ya. Oh ya, untuk sistem DS ini kita juga menggunakan sistem bypass. Sorry, kita balik lagi ke yang tadi. Ada namanya sistem bypass nih. Sistem bypass ini tujuannya untuk apa? Untuk saling backup, baik itu di dalam emplacement-nya ataupun untuk ke lintas. Misalkan nih, contoh ya. Contohnya adalah ini jalur ini digunakan untuk supply ke jalur hulu ke arah Klender. Ini gardu Jatinegara ya. Kalau kita ke arah timur itu kan ke arah Klender ini. Ini ada 1 jalur. Nah, dia kita koneksikan dengan bypass ini yang normally open, yang ini normally close, dikoneksikan dengan panel dengan DS yang digunakan untuk jalur 1456. Ini kita konekkan. Tapi open. Artinya normalinya tidak akan connect. Normalinya tidak akan menyambung gitu. Tapi ketika nanti misalkan terjadi di panelnya ya, misalkan di panel HSCP-nya terjadi gangguan meledak misalkan jalur 1456 ini tidak bisa disuplai dari dari HSCP gardu Jatinegara gitu ya. Otomatis kita bisa supply dari Klender.
Klender hulu ini bisa kita aktifkan, kita normally close. Dari klender hulu ini masuk mensuplai ke 1456. 1456 yang dia akan mendistribusikan ke emplacement 1, emplacement 23, emplacement 456, seperti itu. Sama, jadi semuanya kita susun seperti itu agar saling backup di sistem gardunya. Nah, ini gambar dari drone ya di stasiun Jatinegara. Ini tadi ini gardunya di sini. Ini di sini ada disconnecting switch-nya tadi. Ini disconnecting switch-nya agak dekatnya. Nah, di sini ada crossing feeder-nya yang tadi digunakan untuk mensuplai ke feeder wire lintasnya. Seperti ini kira-kira kalau dari atas skematiknya. Misalkan tadi ini gardunya di sini, kita supply ke disconnecting switch masing-masing sesuai alamat skematik tadi. Lalu kita transmisikan nih, misalkan ke jalur 1, berarti kan ini kita harus bikin crossing feeder di sini jalur 1, jalur 23, 456, 78. Terus ini juga kita terima feeder yang dari lintas Manggarai, Hulu Hilir. Kalau yang ke Klender ke sana, ke sini ke Gardu Kramat, seperti itu. Ini didesain sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Nah, ini gambarnya secara detailnya ya seperti ini kira-kira. Ini kita acuannya tadi yang skematik tadi. Jadi DS ini alamat ini diarahkan kemana, ini kemana, kemana. Kita susun, kita set demikian rupa sesuai dengan operasi yang diharapkan. Oke, terus feeder wire tadi ya, kita ngomongin feeder wire seperti apa sih feeder wire itu? Nih, penampangnya seperti ini kurang lebih. BCC hard drone copper conductor. BCC itu bar copper conductor. Ini diameternya 300, luas penampangnya 300 mm. Ini yang digunakan untuk feeder wire yang ini nih. Nah, kalau yang sini yang untuk feeding brain kita menggunakan 185 mm segi. Lalu dihubungkan sama wire divergent di sini. Nah, ini apa namanya juga aerial ini ya, posisi aerial ya, artinya dia ada tensi di situ agar tetap pada posisinya agar tidak kendur dan tidak terlalu kencang gitu. Nah, kita tensi sebesar 1.200 kg. Lalu apa namanya tadi ya jaraknya kita pasang feeding brain ini per 125 sampai 250 meter. Ini penampangnya kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya adalah sistem arus baliknya atau return current circuit-nya. Nah, ini kita coba bagi dua, ada yang menggunakan sistem Excel counter di persinyalannya. Ini sistem persinyalannya. Excel counter itu sistem persinyalan penghitung gandarnya. Kalau menggunakan sistem Excel counter itu artinya penghitung gandar itu kan menggunakan elektromagnetik ya. Artinya rel itu tidak bertegangan. Secara ininya normalnya tidak bertegangan itu. Artinya rel itu netral. Dia tidak bertegangan. Artinya kita bisa tapping panel negatif gardu ini ke trek manapun. Karena tidak akan mengganggu sistem persinyalan kereta api. Nah, ini misalkan ini di stasiun Jatinegara misalkan ya. Nah, ini dari gardunya kan ada dua nih di Jatinegara mah, gardu emplacement sama gardu lintas itu dipisah gitu. Nah, ini kita bisa connect di masing-masing relnya. Misalkan trek 7 ini, trek 7 kita connect di kanan kiri, 6 kanan kiri kita connect semua. Sebenarnya tidak perlu sebanyak ini connect-nya, tapi ini untuk redundancy sebenarnya. Ketika satu koneksi putus, masih ada koneksi lain, ngeloop jadinya. Nah, koneksi ini kita sesuaikan dengan kebutuhan. Gitu. Kita mengoneksinya menggunakan kabel tanah ya, kabel tanah. Karena ini biasanya kita taruh di underground. Maksudnya kita taruhnya tuh UTX ya, under track. Apa namanya itu? Melewati bawah trek gitu ya, digali dulu kita gali gitu ya, ada manhole di sini. Manhole itu semacam kayak gorong-gorong ya, apa namanya, semacam kotak gitu ya, galian kotak itu yang di situ digunakan kalau di sini di MH1 itu untuk tapping dari gardu ya, misalnya dari gardu itu ada tapping utamanya.
Kita gunakan manhole itu, lalu nanti untuk boring ke manhole 2, lalu nanti untuk koneksi ke masing-masing. Jadi lebih simpel kalau sistem mechanical counter ini, karena kita nggak perlu mempertimbangkan ini tracknya negatif atau positif ini. Karena kalau sistem track circuit nanti kita harus melihat nih, track kanan itu misalkan negatif, track kirinya itu positif. Nah, artinya kita hanya boleh tapping di track yang negatif saja gitu. Seperti itulah. Nah, ini kalau yang sistemnya track circuit. Tadi ya, karena apa namanya, rel itu digunakan untuk sistem persinyalan untuk mendeteksi keberadaan kereta, artinya track di situ dialiri oleh tegangan AC gitu ya, tegangan AC yang digunakan untuk sistem persinyalan. Artinya di sana kan ada insulation, namanya IRJ, insulation rail joint, di mana tiap rel itu dipisahkan secara fisik ya, dan secara elektrik dipisahkan, lalu dipasang insulation di situ, sehingga kita membuat track section, sehingga kita tahu nih, oh ini di track section A misalkan, itu ternyata ada kereta, track section B nggak ada kereta, gitu. Bisa terdeteksi di sistem persinyalannya. Nah, agar tidak mengganggu sistem persinyalan tersebut, maka di sini dipasang impedance bond atau IB ya, yang mana fungsinya ini adalah, kalau kita lihat di sebelah kanan ini ya, fungsinya itu, nah ini rail insulation, artinya kanan sama kiri itu dipisah gitu. Tapi return car-nya tetap harus jalan nih, return car-nya nggak boleh putus gitu. Tapi sistem persinyalannya harus putus, jadi gimana? Nah di IB inilah dibuat impedans yang tinggi untuk apa namanya, untuk sinyal, akhirnya dia sinyalnya bisa balik lagi gitu. Sedangkan untuk apa namanya, untuk return current-nya dia bisa diteruskan. Atau misalkan kalau dia sudah dekat ke gardu, bisa langsung di tapping di neutral terminalnya masuk ke gardu. Kalau masih jauh, kita distribusikan lagi seperti ini. Nah, ini misalkan di posisi yang jauh dari gardu, maka ini masih jalan terus. Ini rail bonding. Rail bonding ini kalau namanya rail bonding berarti dia join ya, putus secara fisik, secara mekaniknya putus, tapi secara elektriknya nyambung. Nah, kalau ini secara mekanik dan elektrik putus. Nah, ini misalkan posisinya masih jauh dari gardu nih, maka fungsi impedance bond di sini hanya untuk menyalurkan return current ini agar tetap nyambung. Current-nya itu tetap nyambung. Sedangkan apa namanya, arus untuk sinyalnya itu udah putus di sini. Nah, jalan terus, kalau misalkan nanti ketemu gardu, udah dekat gardu, barulah nanti dari IB ini bisa langsung disalurkan ke gardu. Itu cara satu. Cara dua ya, kita harus tahu nih kondisi apa namanya, kondisi tracknya gitu. Mana nih track yang arusnya positif, mana yang track arusnya negatif dari persinyalan itu. Nah, kita bisa tap di masing-masing track yang alurnya negatif. Boleh di masing-masing, boleh di satu tempat saja sebenarnya, tergantung redundansinya mau dibuat seperti apa. Gitu. Nah, selanjutnya adalah support system atau sistem penopang. Sistem penopang ini adalah dari semua kawat-kawat tadi itu ya, kan perlu ditopang, ditopang oleh struktur. Nah, struktur inilah ada beberapa macam gitu. Yang pertama adalah penopang utama itu ada tiang. Tadi ya, tiang itu ada tiang beton, ada yang steel mass namanya, tiang baja. Bedanya adalah kalau baja ini kan elastis ya, kalau steel beton ini cenderung getas ya. Ya plus minus lah intinya sebenarnya. Secara harga juga cost-nya lebih besar yang steel mass ini karena dia lebih kuat. Dia digunakan untuk yang bentang-bentang besar. Misalkan ini kan cuma satu spur nih, satu track. Kanan kiri udah masing-masing ya. Sedangkan ini dua steel mass digunakan untuk berapa nih? Sekitar mungkin kalau nggak salah ini ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau nggak salah. Ada 6 track digunakan di sini. Nah, ini kan bebannya lebih besar. Nah, ini juga bisa digunakan untuk penopang gantri sinyal sebenarnya. Ini di stasiun Pasar Senen nih. Jadi ada gantri sinyal yang dipasang di struktur LA juga bisa. Nah, ini apa namanya, ada yang namanya cantilever ya. Ini cantilever single, di sini nggak kelihatannya ada cantilever double. Nanti ada gambarnya. Terus di sini ada yang namanya ini tension beam. Terus di sini ada namanya ini Warren truss beam ya. Kalau teman-teman di sipil itu ada jembatan ya, menggunakan Warren truss beam, ini juga sama nih Warren truss beam.
digunakan untuk menopang banyak kabel, banyak struktur di sini. Ini ada yang lebih pendek lagi, misalkan cuma 2, 3 atau 4 spur ya. Ini misalkan ini gambar kalau nggak salah di lintas Raja Wali kalau saya. Ini menggunakan namanya V-truss beam, bentuknya V. Ini untuk yang lebih simple, lebih ringan. Kalau ini untuk yang lebih rigid, untuk penumpang yang lebih berat. Nah, ini sistem ini tinggal dihitung aja sebenarnya kebutuhannya. Cuma misalkan kebutuhan cuma 1 spur ya paling 1 cantilever aja gitu, sudah cukup. Misalkan sampai ini di Manggarai misalkan sampai 6 spur. Nah, ini kan cukup berat ya. Makanya digunakan dihitunglah mana yang paling efisien dan yang cukup kekuatannya untuk menopang kawat-kawat ini. Nah, ini ada juga support system itu namanya stay guy atau guy wire atau kalau bahasa kitanya sling gitu ya. Sling. Gunanya untuk apa ini? Kan tadi ya, misalkan kawat-kawat itu kan ada ujungnya. Misalkan trolley wire ya. Ujungnya kan pasti harus nempel ke sesuatu yang fix. Itulah nempel di tiang. Nempel di tiang, nanti nempel di tiang ini dia akan mati di sini, messenger wire juga mati di sini, akhirnya nanti dia akan ditahan sama seling ini. Ini ditaruh di bawah tanah ya, ini ground level, dipendam dalam tanah. Kita hitung nih kebutuhannya, tarikan di sini berapa, kita hitung. Nanti selingnya ini butuh berapa. Sama ini sistemnya V-type, ini biasanya digunakan untuk yang trolley wire sama messenger wire. Kalau yang single type ini biasanya digunakan untuk pematian feeder wire sama ground wire. Nanti disesuaikan selingnya ini ya luas penampangnya. Misalkan kalau untuk yang feeder wire pakai yang ST135, kalau yang ground wire ST55, kalau untuk yang trolley wire sama messenger wire menggunakan ST90. Nah, ini untuk sistem LA-nya, overhead line equipment-nya, perangkat-perangkat LA-nya. Nah, ini contoh single line diagram dan plan view dari contohnya di stasiun Manggarai ya. Ini satu ini aja saya ambil screenshot sedikit ya karena sebenarnya panjang gitu. Kalau kita ngomong satu stasiun tuh panjang beberapa kilometer itu ya. Nah, ini saya coba lihat kasih cuplikannya ya. Ini ada beberapa desain ini. Single line diagram ini desain lurus aja. Artinya ini untuk panduan instalasi di lapangan. Panduan instalasi di lapangan misalkan kita udah kasih nomor nih, nomor 0811-02. Berarti kan lintas 8 itu Manggarai Jatinegara, nomor tiangnya 11, kilometernya 2. Nah, di sini ini apa aja yang digunakan? Oh, ada V-truss wiring truss beam, ada steel mast, terus ada perangkat-perangkat apa aja yang dipasang tiap gawangannya. Itu kita gambarkan di sini. Kalau yang plan view ini lebih banyak, sebenarnya bisa juga untuk panduan instalasi, cuma ini tuh lebih skalatis ya. Dia biasanya menyesuaikan dengan kondisi realnya. Kita gambarkan sesuai kondisi realnya, sehingga ketika kita menghitung panjang kawat yang dibutuhkan lebih enak. Terus misalkan tracknya belok nih ya, tracknya belok, ya kelihatan belok. Gitu. Terus pasang strukturnya juga nggak lurus, gitu. Masih belok dan mengikuti tracknya. Nah, kalau di single line ini lurus-lurus aja, gitu kan. Hanya untuk lihat panduan instalasinya seperti apa. Ini sedikit tentang bagaimana kita menggambarkan. Nah, ini ada simple contact wire assembly. Simple contact wire assembly ini standarnya seperti ini untuk simple contact wire ya. Ini ada messenger wire, ini ada hangernya tadi, hanger untuk menopang kontak wire-nya. Lalu di sini juga ada isolator. Isolator ini yang digunakan untuk menginsulasi agar tidak terjadi kebocoran arus ke struktur. Strukturnya kan baja kan ya. Strukturnya baja, jadi bahaya nanti kalau misalkan ada terjadi kebocoran. Makanya ini kita pasang isolator di sini. Walaupun messenger wire ini tidak diharapkan ada kebocoran arus ya, diharapkan tidak ada kebocoran arus, tapi tetap kita isolasi. Cepat aja ya karena udah hampir jam 5. Oh, udah setengah ya. Oke, kita lanjut. Ini ya, kalau troli ini juga kita tensi ya, tensinya di 900 kg. Satu span antara ujung ke ujung itu maksimal 1.600. Biasanya kurang dari itu. Karena ini tujuannya untuk melokalisir sebenarnya.
Nah, ini untuk kontak wire-nya ya, gambar kontak wire yang tadi saya bilang groove itu, GT, ada coakan di sini nih. Nah, coakan inilah yang nanti dipegang oleh pull off atau dipegang oleh OCR tadi ya, overhead conductor rail. Nah, ini nanti apa namanya pantografnya nempelnya di bawah. Nah, seperti itu ya. Lalu ini untuk messenger wire itu tadi bentuknya stranded wire atau baja serabut ya, lalu dipilih jadi satu. Luas penampangnya 90, kalau ini luas penampangnya 110. Nah, ini untuk hangernya, tipe hangernya. Tipe hangernya itu ada yang tipe insulated ini berarti ada isolasinya, ada yang non-insulated. Nah, ini tergantung kebutuhan sebenarnya. Tadi ya, walaupun messenger wire itu didesain untuk tidak dialiri arus, tapi pasti ada kebocoran di messenger wire. Ada rugi-rugi lah di situ. Nah, misalkan nih, ketika kita bangun di emplasement, misalkan contohnya di Manggarai itu yang elevated, Bogor Line elevated itu di Manggarai, itu kan menggunakan steel structure di situ. Nah, steel structure-nya ini kan riskan kalau dia terkena kebocoran dari messenger wire nih. Kalau messenger wire itu terlalu dekat, terjadi kebocoran, akhirnya kebocoran itu bisa berakibat bahaya itu untuk passenger, untuk penumpang. Artinya, gimana caranya kita harus di posisi-posisi tertentu yang memang clearance untuk arus sama sekali nggak boleh ada, ya, harus benar-benar clear di situ. Makanya kita menggunakan hanger yang insulated ini. Nanti ujung-ujungnya kita section ya, ujung-ujung messenger kita kasih isolator, kita section, pas di hanger-hangernya kita pasang insulated. Nah, ini pemasangan hanger standarnya sudah ada juga. Nah, ini contoh long section-nya untuk pemasangan dari samping ya. Seperti tadi nih ya saya bilang ini misalkan ada apa namanya? Ini contohnya di elevated ya. Ini contohnya di elevated. Ini misalkan tiang gitu ya. Nah, ini ada messenger wire, ini ada hanger, ini ada kontak wire. Nah, di ujungnya itu kan pasti mati itu. Mati di satu tiang. Nah, di tiang itulah kita pasang namanya stay guy. Tujuannya tadi agar tiangnya ini tetap setimbang. Sigma F sama dengan 0, sigma M sama dengan 0 ya kalau di teorinya itu. Seperti itu. Nah, nanti di sini ditensi. Tensi 900 tadi ya. Lalu di sini ada balancernya atau automatic tensioning device-nya. Ya untuk mentensi ulang terus gitu ya secara otomatis. Nah, untuk pemasangannya, pemasangan instalasi simple contact wire-nya itu tadi ya saya sempat singgung bahwa kita pemasangannya itu ada aturan gradien, ada aturan deviasi. Gradiennya seperti apa? Artinya ini, ketika kita masang, misalkan di satu titik itu kita anggaplah tingginya H1, di titik 2 itu tingginya H2, maka kontak wire itu akan naik. Nah, naiknya ini diatur, ketinggiannya itu diatur. Gradiennya, kemiringannya itu diatur. Seberapa? Yaitu H2 dikurangi H1 dibagi span-nya, S-nya, jaraknya. Itu maksimal 5 per mil, 5 per 1000. Artinya tadi ya, ketika dalam 1 meter ya, kita melangkah 1 meter, maksimal naik 5 mili. Gitu. Nah, pemasangan inilah nanti misalkan dari Bogor, kereta api dari Bogor, masuk ke Manggarai, mau ke atas ya, ke elevated, itu kan naik. Nah, gimana caranya kita harus mengatur agar kontak wire itu tetap smooth. Kenaikan elevasinya tetap smooth itu, tetap 5 per mil maksimal. Biasanya kita turunkan, bisa sampai gimana caranya mendekati 0 atau 1, 2 per mil. Dan tadi kan juga ada range-nya, ketinggiannya antara 4,3 sampai 5,7. Nah, itu kita harus bisa mendesain secara presisi di situ. Nah, untuk deviasi itu ini nih, kemiringan. Jadi kontak wire-nya nggak dipasang lurus-lurus aja di sini. Ini kalau tampak sampingan seperti ini, tampak atasnya kayak gini nih. Kontak wire itu zigzag sebenarnya. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya agar kontak dengan pantograf ini merata. Kalau kita pasangnya lurus aja satu gitu ya, di tengah gitu. Nanti pantografnya tuh coak di tengah gitu. Sayang gitu kan. Ganti pantografnya lebih cepat gitu. Sedangkan kalau seperti ini kan merata. Jadi pantografnya, ausnya pantograf itu seirama dengan ausnya troli gitu ya. Seperti itu.
Nah, ini di sini ditarik oleh pull off tadi ya, pull off, tarik pull off, tarik pull off, tarik pull off, kita sesuaikan kondisinya zigzag gitu. Jadi ngaturnya memang agak susah, udah dipasangnya zigzag, gradiennya diatur gitu ya. Seperti itu. Nah, ini untuk apa namanya? Tadi ya pull off-nya tadi nariknya nih. Misalkan tadi harus ditarik ke kiri 20 cm ya. Tarik ke kiri 20 cm, ke kanan 20 cm gitu. Nah, ini juga sama. Kalau ini itu digunakan untuk trek lengkung nih. Misalkan ini kelihatan ya treknya itu. Ini cross sectionnya. Trek itu dia lagi belok, lagi dibelokkan. Dibelokkan, berarti ini belok ke kanan ya, lagi belok ke kanan ini. Nah, artinya nanti pull off-nya itu narik ke kiri. Menyesuaikan, nanti dihitung. Maksimal deviasi itu kalau dibelokkan itu di lengkungan itu maksimal di 200 mili. Sedangkan kalau di lurus itu maksimal di 300 mili, kalau di lurus maksimal di 200 mili. Nah, ini kalau lurus ya. Kalau belok, di sini ada tulisannya misalkan di desain 200 mili, ini desain 300 mili. Nah, itu biasanya sudah kita set awal seberapa aja deviasi itu ditentukan. Nah, ini untuk trek lurus ya. Trek lurus kita menggunakan steadying equipment, namanya juga steady equipment, agar dia steady gitu ya, posisinya tidak berubah, tidak banyak berubah gitu ya. Kasih pipa di sini. Jadi kita bisa adjusting lebih mudah, tarik kanan kiri. Kalau tadi kan ini bisa tarik kanan kiri atas bawah. Kalau ini cuma kanan kiri aja, biar lebih steady gitu. Ini digunakan untuk di trek lurus biasanya, biar sesuai deviasinya maksimal di 200 mili. Nah, ini steady brace. Steady brace ini sama seperti steadying equipment ini, bedanya adalah di steady brace ini digunakan ketika jarak antar trek itu di bawah 4 meter. Artinya ketika trek di bawah 4 meter kan biasanya di wessel gitu ya, wessel, scissor gitu. Dia terlalu pendek jaraknya. Kalau kita pasang peralatan pull off tadi nggak cukup, maka kita pasang satu steady brace, satu perangkat steady brace dengan beberapa pull off steady-nya ini. Kita pasang, nanti tinggal diatur aja insulation-nya bakal seperti itu. Nah, ini automatic tension device ya tadi saya sebut, bahwa tensi ini tuh terutama tensinya troli dan messenger itu harus tetap di 900 kg force. Kalau terlalu kendor nanti bisa berakibat kendor ya di lapangan, bisa melukai pantograf, atau terlalu kencang misalkan. Terlalu kencang bisa putus nanti. Karena terjadinya pergantian suhu ya, siang malam, kemarau, hujan, itu harus ada balancernya. Apa balancernya? Ada dua tipe yang katrol gitu ya, tipe troli atau katrol seperti ini, ada juga yang tipenya pegas. Kalau tipe pegas ini udah diatur pegasnya, dia punya ininya berapa gitu, punya tensinya berapa gitu. Kalau ini kita aturnya bandulnya gitu. Kita biasanya menggunakan rasio, di sini rasio 1:4, rasio ini ya, rasio troli ya, rasio katrol. Kalau teman-teman ingat ya katrol pada zaman SD dulu ya, rasio katrol 1:4, artinya kalau itu tadi 900 kg force, kita cukup menggunakan 225 kg. Nah, ini overlap air section tadi ya. Air section ini adalah section tadi ya, kalau kita ngomongin feeding system ada batas-batasnya. Ini troli ini sectionnya sampai mana gitu. Nah, ini kita section menggunakan udara, nggak menggunakan isolator. Jadi ada overlap dulu di situ. Tujuannya adalah agar sectionnya itu bisa terpisah. Misalkan sebelah kanan ini dari gardu B, sebelah kiri ini dari gardu A. Kita section menggunakan udara di sini, overlap. Pertemuannya hanya di satu titik. Jadi kan kalau pantograf jalan, seret, yang putus-putus ini naik ke atas, mau dimatikan ke sini, yang baru ini, yang garis lurus ini akan masuk. Nah, nanti akan bertemu di satu titik aja. Overlap air section ini dipasang di section-section yang memang berbeda tegangannya. Sedangkan kalau overlap air joint yang ini dipasang di section-section yang secara mekanisnya itu dia terputus karena spannya misalkan udah lebih dari 1.600 tadi ya. Memang nggak bisa nih, satu span 1.600 nggak bisa kita bagi dua, 800 misalkan. Tapi tegangannya masih sama. Nah, itu bisa. Contohnya tadi ya, di Jatinegara itu yang ada DS-nya tadi, itu tegangannya disamakan gitu. Tapi secara fisik, secara mekaniknya di lapangan itu
harus diputus karena memang spannya terlalu lebar, terlalu panjang. Nah, inilah namanya overlap air joint. Sama kayak air section, bedanya adalah di sini dipasang konektor sehingga sama. Tegangannya sama. Nah, sedangkan ini ada section insulator FRP type. Nah, kalau tadi itu kan overlap air section itu kan ketika memang sectionnya itu bisa didesain di ujung troli. Tapi bagaimana misalkan kayak tadi di scissor ya, di scissor itu hulu dan atau di crossover itu hulu dan hilirnya itu harus berbeda tegangannya. Tapi dia cuma pendek, misalkan cuma 150 meter. Nah, makanya di tengah-tengahnya kalau kita pengen section di situ, kita menggunakan FRP ini. Sectioning device FRP type. Di sini untuk memisahkan tegangan dari suplai A dengan suplai B, tapi untuk sisi yang memang tidak bisa digunakan overlap air section. Nah, ini ketika ketemu crossover atau vessel ya. Ini kalau kita lihat gambarnya, misalkan ya, kita lihat gambarnya ini. Ini main jalur utama, ini jalur sampingnya nih. Jadi kan kereta kan misalkan masih dari samping nih, mau masuk ke jalur utama di sini. Nah, dia kontak wire-nya posisinya kayak ini nih. Pantografnya posisi kayak ini. Posisi 1. Nah, posisi 1 nih. Dia masih di siding track. Main track-nya trolley wire-nya masih di samping, belum kena. Lalu di posisi 2 udah mulai kena nih, mulai naik. Jadi ini posisi trolinya tuh naik dikit-dikit. Naik. Nah, posisi ketiga udah mau naik lagi, tapi ini masih kena. Pantografnya masih kena yang siding. Terus posisi 4. Nah, udah mulai nih sidingnya naik. Tapi di sini main-nya udah yang kena ke pantograf. Posisi 5, tepat pada saat pertemuan dua troli. Yang main-nya udah di bawah, shading-nya udah di atas. Baru masuk ke posisi 6, shading-nya udah mulai keluar dari pantograf, main-nya udah di tengah-tengah. Ini crossover equipment. Ini dikasih balancer juga nih, agar tegangannya balance, tidak terjadi beda potensial yang besar. Nah, protection system sekarang. Protection system ini ada 2 ya yang digunakan, yaitu overhead ground wire sama lightning arrestor. Kalau overhead ground wire ini di aturannya kita masih menggunakan aturan lama ya, yaitu kita pasang section per 250 meter di sini menggunakan arching horn per 250 meter, groundingnya 1 per 250 meter, groundingnya 1 seperti ini ya. Per 250 meter satu section groundingnya 1. Satu section groundingnya 1. Kalau yang sistem SNI kalau saya SNI terbaru itu kan dimintanya itu lebih banyak lebih bagus itu. Ya sebenarnya memang benar lebih banyak lebih bagus. Nggak usah pakai arching horn juga lebih bagus itu. Tapi semuanya di grounding ke bawah. Jadi ketika terjadi sambaran petir, dia lebih banyak jalan untuk grounding, untuk nge-ground seperti itu. Ya ini apapun sebenarnya bisa di-provide itu ya. Mau sistem yang 250 meter sekali atau yang sistem per tiang kita grounding juga. Nah, ini seperti ini gambarnya groundingnya kita. Nah, biasanya ini misalkan dari overhead ground wire ini nanti tiangnya tuh kita cari provider yang bisa menyediakan tiang tengah-tengahnya tuh ada jalur groundingnya. Ini jadi lebih aman dari vandalisme karena ini kan kabel tembaga ya, suka banyak vandalisme di sini. Kita masukkan ke dalam tiang, baru kita grounding pakai grounding stick di sini. Dengan nilai hambatannya kita usahakan maksimal di 2 ohm gitu ya. Biasanya digunakan kurang dari 1 ohm. Kalau di regulasinya kita mengacu di PM 50 tahun 2018 itu 5 ohm. Nah, ini lightning arrestor kita pasang di feeder wire. Jadi ini proteksi tambahannya. Feeder wire kita proteksi sendiri menggunakan lightning arrestor. Jadi kalau misalkan lolos nih dari OHGW tidak bisa memproteksi dari petir, tapi langsung kena ke feeder wire, otomatis nanti feeder wire-nya ini akan diproteksi dengan lightning arrestor. Lightning arrestor ini akan mengambil kelebihan arus itu dan akan groundingkan ke grounding gitu ya. Seperti itu. Kita pasang per 500 meter maksimal.
Oke, mungkin itu saja untuk sharing singkatnya dari saya. Tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Pak Edi. Monggo, silakan. Baik, terima kasih ya, Pak Tito nih atas penyampaian paparannya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Ini ya, yang tercatat di chatbox ya. Kita bacakan. Nah, Banyak juga. banyak sekali nih. Oke, ini dari pertama kali dari Pak Muhammad Fatoni ya. Untuk jadi, ini geser-geser nih. Dari Pak Muhammad Fatoni, untuk proses backup DC substation jika down seperti apa mekanismenya ya? Silakan Mas Tito. Pak Fatoni ya? Ya. Ini ya untuk proses backup DC substation jika down, seperti apa mekanismenya? Oke. Jadi kalau ini kan udah masuk ke sistem gardu ya sebenarnya. Jadi mungkin saya sedikit jawab ya dari sistem LA-nya. Kalau dari sistem gardunya mungkin nanti di sesi lain ya Pak ya kita bisa sharing sistem gardunya. Tapi dari sistem LA-nya, misalkan terjadi down ya di satu substation gitu kan. Tadi kita sudah menggunakan sistem paralel tadi. Jadi satu gardu dengan gardu sebelahnya itu kan saling ini ya saling paralel. Artinya ketika satu down di backup sama gardu sebelahnya seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata down-nya ini gara-gara misalkan terjadi gagal sistem ya, misalkan gagal sistem gitu ya, sehingga harus kita matikan, kita bisa menggunakan sistem bypass tadi yang di DS. Seperti itu, Pak. Baik. Tapi kalau dari sistem gardunya nanti mungkin ada ini lebih lanjut ya. Ada sistemnya lebih lanjut di gardu. Ya. Itu dari sistem LA-nya seperti itu. Baik. Ini dari Pak Indra Yakubalis nih pertanyaan sebelumnya ini. Apakah mungkin sistem LAA ini diterapkan pada sistem transportasi busway? Mungkin maksudnya bus listrik ya. Bisa Pak, bisa. Sebenarnya kan dulu kan kita Indonesia ini punya sistem tram ya sebenarnya. Sistem tram di Jakarta itu kan sebenarnya sama aja kayak sistem busway, cuma pakai rel ya. Pakai rel, pakai sistem LAA juga sama aja sebenarnya bisa. Selama dia sistemnya di satu lintasan khusus ya. Sebenarnya bisa-bisa aja diterapkan dan itu sudah ada. Sudah pernah juga ada di Indonesia gitu sistem tram tapi kurang lebih mirip lah. Baik, berikutnya masih Pak Muhammad Fatoni lagi ya. Untuk high voltage DC, kenapa nilai tegangannya 1,5 kV, lebih kecil dari tegangan AC 20 sampai 25 kV? Gimana Pak? Ulangi Pak. Saya ini dulu. Untuk tegangan DC-nya itu, high voltage DC, kenapa nilai tegangannya lebih rendah dari yang AC? Oke. Karena kalau DC itu kan ini ya, AC. Kalau AC itu kan ditransmisikannya biasanya untuk jarak-jarak jauh biasanya. Misalkan kan kalau PLN itu kan ya dari power plant ke substation itu kan perlu jarak jauh, drop tegangannya lebih kecil jadinya. Kalau misalkan DC ini kan relatif drop tegangannya lebih mudah ya, lebih cepat drop gitu. Dan apalagi di sistem DC yang LA ini kan dia sistemnya di LA ini kan yang di LA ini kan 1.500 ini udah nominal sebenarnya, lebih enak gitu loh, diubah sesuai dengan
spek sarananya. Spek sarananya kan di sana traksi motornya menggunakan 1500 volt. Gitu. Nanti kalau misalkan sistem AC pun nanti diturunkan lagi Pak, itu Pak, enggak 25 kV, nanti di dalam keretanya itu ada trafonya lagi. Gitu. Disesuaikan dengan spek sarananya juga. Kalau sarananya minta 1500 juga, pasti nanti diturunkan lagi. Kayak gitu. Baik. Berikutnya dari Pak Noto Herubowo. Bagaimana sistem feeder DC ke kontak wire? Kita tahu dari keluar inverter semula 3 fasa LRT ya. Tentu akan dibagi 3 per fasa. Berapa kilometer panjang jaringan yang diperkenankan? LRT pakai DC Pak, LRT Pak. Iya, ini DC ini. Oh iya, betul. Ini DC. Sama ini DC nggak ada fasanya. Oh, ini ada inverter segala itu gimana itu? Di keretanya pada konversi DC AC ini? Nah, kalau di dalam sistem sarananya saya kurang tahu Pak, sistem sarananya. Oh, Tapi kalau sistem LRT sendiri pakai 750 volt DC Pak, sistemnya DC. Kalau yang AC sementara ini di Indonesia baru KCIC. Oke. Untuk jenis wire harus memenuhi standar IEEE atau KA punya standar sendiri? Kalau standar kita sejauh ini menggunakan standar PM50 ya, PM50 tahun 2018. Tapi di PM50 tahun 2018 ya, Peraturan Menteri Perhubungan itu, dia ada step 1. Jadi bisa menyesuaikan dengan spek yang ada di Peraturan Menteri itu, atau di poin selanjutnya biasanya itu tulis atau mengikuti spesifikasi, atau mengikuti standar internasional atau nasional tertentu. Sedangkan kalau di Indonesia ini kebanyakan kita menggunakannya sistem JIS, Jepang, sistem Jepang. Ininya apa namanya? Kalau di third rail ya, yang rail ketiga itu yang LRT Sumsel atau di Jabodetabek itu tidak ada aturan di PM ya, PM 50-nya tidak mengatur, jadi itu lebih banyak ke IEEE. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Maman Rukmana. Pertanyaan pertama, pada sistem gardu LAA traksi DC 1500 volt DC, berapakah besar tegangan terendah dan tertinggi yang masih ditoleransi oleh sistem? Dan dampak apa yang terjadi jika terjadi hal tersebut mungkin di luar tegangan yang bisa ditoleransi? Kalau tegangan bisa ditoleransi, saya kurang ini Mbak. Kalau nih, ini kalau kata teman saya di 1200 katanya Pak. Di teman-teman gardu ya. Ya, minimal di 1200, atasnya di 1900. Jadi apa namanya? Itu kan range-nya gitu ya. Tapi biasanya kita nominalkan gimana caranya tetap 1500. Karena sekali lagi kalau kelebihan itu juga akan ngaruh di ini ya, ngaruh di peralatan rolling stock-nya. Kalau terlalu rendah nanti bisa menyebabkan ini juga apa namanya? Fungsi-fungsinya tidak berjalan normal. Jadi kalau di luar itu tidak beroperasi ya, tidak dioperasikan ya? Ada sistem proteksi atau gimana? Ya, jadi kan diusahakan itu kan selalu stabil ya kalau tegangannya. Yang naik turun kan di arusnya. Ya, ya. Di setting di gardunya, gardu traksinya. Baik. Berikutnya dari Pak Noto Herubowo lagi, berapa daya yang dapat dihantarkan per wire per kilometer? Daya ya? Ya. Daya per kilometer saya kurang tahu juga sih Pak. kalau daya ya. Kalau arus terbaca nggak, misalnya 1500 nominal, arus berapa ampere? Kalau arus itu biasanya kita patokannya ini kasarnya itu 3 ampere itu untuk 1 mm persegi biasanya. Asumsinya kita berawal dari situ. Nanti tergantung sama spek ininya, spek kabelnya. Kan nanti dari pabrikan itu, misalkan kita apa namanya minta di pabrikan itu kan nanti kan ada speknya, kita uji FAT-nya juga. Tapi panduan kasarnya segitu, 3 ampere untuk 1 mm persegi. Ya. Oke. Berikutnya dari Pak Muhammad Fatoni lagi nih, bagaimana sistem kelistrikan kereta ini mengantisipasi bencana alam, misalnya gempa, jika kereta sedang berjalan di tengah rel dan belum mencapai stasiun pemberhentian, kalau terjadi gempa gimana?
Ini sistem keretanya atau LAA-nya, Pak? Kalau LAA-nya sih, kalau sistem LAA-nya selama tidak ada gangguan sih sebenarnya jalan-jalan aja sih, Pak. Kalau sistem LAA-nya ya. Kereta, ini keretanya ini Oh, kereta. Sistem kalau kelistrikan kereta. yes, kalau sistem kelistrikan keretanya ya sama aja. Kalau selama tidak terjadi gangguan di ini ya, selama tidak terjadi gangguan yang signifikan di gardu yang misalkan sistem proteksinya memproteksi ini ada gangguan, ada trip dan lain-lain, ada overcurrent dan lain-lain ya, jalan-jalan aja. Kayak dulu tuh pas Jogja apa? Gempa Cilacap apa namanya? Cianjur ya? Bantul. Cianjur yang terakhir itu. Oh, Cianjur. Ya. Itu saya lagi naik kereta itu. Saya lagi naik kereta dan jalan-jalan aja sih sebenarnya. Jalan-jalan aja gitu. Karena memang di Jabodetabek tidak terlalu signifikan kerasa di ininya ya, di apa namanya, di KRL-nya itu, sistem gardunya. Gitu, Pak. Baik. Berikutnya dari Pak Viro Firmansyah. Pada saat regeneratif braking, kemanakah arus hasil dari braking akan dialirkan? Jika dikembalikan ke gardu, apakah return current bisa lebih besar dari arus yang telah diberikan? Terima kasih. Gimana Pak? Ulangi Pak. Coba. Ini kalau ada ini regeneratif braking. Oh, jadi, ini apa? Nah, apakah arus ini dialirkan balik lagi ke gardu? Kurang tahu Pak. Ini, Pak. Lebih ke powernya berarti ini ya? Ya, ini. Mohon maaf ini kurang tahu kalau di sistem regeneratif brakingnya. Tapi setahu saya memang ada sistem regeneratif braking ini di kereta api ya, cuma memang saya belum memperdalam itu karena itu masuk ke scope powernya. Oke. Baik. Dari Pak Noto Heru bahwa lagi izin tanya, apakah sistem blackout sistem dengan baterai pada tiap gardu feeding terhadap tiap wire? Ini ada backup dengan baterai nggak itu? Backup baterai untuk gardu ini ya, kalau untuk sistem LAA ini nggak ada backup baterai Pak. Oh, nggak ada, jadi nggak ada. Jadi kalau misalkan mati ya langsung mati. Tapi nanti kalau di sistem gardunya itu ada baterai UPS itu untuk misalkan nanti di panel 20 kV ya, di panel 20 kV itu misalkan mati itu nanti apa namanya, baterai itu bisa mensuplai ininya, apa namanya, sistem gardunya itu agar panel-panel itu bisa nyala. Saya lupa berapa jam gitu. Tapi kalau untuk sistem LAA-nya nggak ada. Jadi kalau udah mati ya mati gitu. Baik. Berikutnya dari Pak Maman Rukmana lagi. Bagaimana sistem kerja proteksi LAA hingga ke DC switchgear jika terjadi overcurrent? Kalau di DC switchgear nanti ada settingannya Pak. Di setting misalkan berapa ribu gitu ya, berapa ribu ampere itu. Nanti otomatis kalau udah masuk ke situ kan ada sistem relay-nya di situ, nanti putus sendiri gitu. Pakai HSCP, high speed circuit breaker ya. Ya itu Pak. Setahu saya seperti itu nih. Kalau udah masuk ke gardu memang saya kurang terlalu detail ya Pak. Basicnya memang mechanical designer saya, lebih ke mechanical designer-nya. Tapi sedikit-dikit lah, tahu lah, sedikit-dikit. Oke, ini dari Pak Noto Herubowo. Bagaimana cara penghubung arus pada satu wire per kilometer panjang yang berasal dari satu phase R AC inverter untuk lanjut ke wire selanjutnya? Apakah harus tetap mengikuti feeder semula dari gardu penyulang? Sistem AC berarti ya Pak ya? Iya, ini ada kalau itu. ini. Saya kurang tahu Pak, kalau di sistem sarananya kan itu AC ya, saya juga ya. Apa namanya, belum pernah ada portofolio untuk mengerjakan yang KCC. Mohon doanya lah biar masuk. Baik, berikutnya dari Pak Fuad. Oh, ini ada Pak Fuad Lapi ini. Mohon info standar Jepang yang mengatur LAA ini seperti apa ini? Itu standar JIS Pak biasanya. Kita pakainya standar JIS. JIS-nya banyak sih. Kadang misalkan nanti kayak standarnya troli itu masuk JIS berapa. Saya juga nggak hafal. Banyak sih. Nanti biasanya itu dirangkum di spek teknis nanti. Ketika satu project ada spek teknisnya, nah itu nanti ada refer-refernya. Ini ke refer ke JIS berapa. Ya, kayak IEEE aja lah, seperti itu. Baik. Berikutnya dari Pak Muhammad Ferial. Apa saja protokol mitigasi dari sistem ini untuk mengatasi kelistrikan yang memiliki masalah pada power quality
mengingat kondisi kelistrikan di Indonesia yang tidak stabil pada power quality-nya. Ini berarti PLN ya? Iya, nih Lebih kalau ke ada PLN ya? sini. Ya, itu Ya. mungkin Tim nanti proteksi ini ya. bisa kita panggil tim PLN juga Pak buat memberikan sharing. Iya, iya, iya. Oke, Ya, oke. lebih ke PLN berarti itu. Kemudian ini dari Pak Noto Herubowo, bagaimana kerjanya LA? Apakah solid per tiang atau suspend dialirkan ke gardu penyulang terdekat? Gimana maksudnya deh? Coba Kerja ulang Pak. LA ini apakah solid per tiang atau suspend dialirkan ke gardu penyulang terdekat? Maksudnya gimana ya? Itu solid per tiang atau Mungkin ya, ini Pak mungkin bisa memberikan penjelasan tambahan pakai mikrofon, Pak. Pak Noto. Silakan Pak Noto. Ya, Kalau Pak. ada, ya silakan di. Ini, Maksudnya begini, itu kan ada dua sistem. Kalau terjadi, itu lighting arrestor maksudnya, Pak. Jadi kalau terjadi line arrestor, lightning kemarahan arrestor. akhir, iya Pak. Apakah seperti yang langsung di grounding atau dia dibawa ke gardu terdekat, gitu loh. Biasanya kan pakai setting O2 tuh kalau mau pakai. Itu aja Pak sebenarnya sistem. Ya Mbak, makasih Pak Noto. Kalau lightning arrestor itu nanti di groundingnya langsung di tiangnya Pak. Jadi kalau misalkan kita pasang satu lightning arrestor kan kalau di standarnya Indonesia itu kan maksimal di 500 meter sekali ya, 500 meter sekali dipasang lightning arrestor itu langsung di grounding di tiangnya itu. Jadi nggak ngikut groundingnya gardu. Termasuk tadi OHGW tadi juga di groundingnya per 250 meter langsung di grounding ke bawah. Tapi kalau yang terbaru itu waktu itu dari PT KAI itu minta agar bisa di groundingnya per tiang. Jadi nggak cuma per 250 meter, tapi per tiang itu udah ada groundingnya. Termasuk grounding lightning arrestor pun kalau lightning arrestor tergantung ya. Jadi kan misalkan 500, misalkan kadang pernah minta tuh dia agak deketin lagi. Misalkan di kawasan-kawasan yang memang ada histori rawan petir ya itu kita tambahin lagi berarti 250 misalkan. Itu per tiang langsung di grounding. Jadi nggak ikut ke groundingnya gardu. Baik. Berikutnya dari Pak Ahmad Hindarsa. Berapa energi yang dibutuhkan untuk satu rangkaian kereta? Bagaimana efisiensinya dan apakah mungkin dilibatkan baterai di dalamnya? Kalau kereta itu saya juga kurang paham ya. Itu sebenarnya salah satu problem kita sih Pak. Di Indonesia ini kan kereta itu banyak kereta bekas, terutama KRL itu kan kereta bekas, dan kereta bekas ini tuh punya ini speknya masing-masing gitu. Itu memang datanya pun kita tidak komplit ya. Bahkan tim sarannya KAI pun agak kesulitan waktu pernah kita mintain data daya gitu. Jadi kurang memang mohon maaf memang perlu diperdalam lagi untuk sarana ini kalau sarana ya. Oke, baik. Dari Pak Beni, ini izin bertanya tadi yang perbandingan LAA dan real. Apa saja kelebihan kekurangan masing-masing, misal tentang kontak CCD, kestabilan suplai, dan lain-lain. Sebenarnya kalau secara sistem tuh sama aja Pak. Yang membedakan itu kan LAA itu kan kita menggunakan tembaga. Itu menggunakan tembaga, sedangkan kalau third rail itu kita menggunakan stainless steel. Yang jelas konduktivitasnya kan berbeda. Terus yang third rail itu tegangannya 750, kalau LAA itu kan 1500. Makanya biasanya third rail ini untuk LRT, untuk yang light rapid transit ya kalau misalnya. LRT itu kan yang cuma 2 gerbong, 1 gerbong, 2 gerbong lah untuk sedikit-sedikit penumpangnya gitu ya. Untuk yang bebannya memang lebih sedikit. Sedangkan kalau LA ini bebannya yang lebih masif biasanya. Tadi untuk kereta jarak jauh gitu. Atau MRT ya, Mass Rapid Transit itu kan menggunakan LA juga. Jadi lebih ke situ sih pertimbangannya sih. Kalau secara sistem kurang lebih sama. Paling nanti di perhitungan ini aja konduktivitas hantarannya tadi kalau pakai third rail itu kan pakai aluminium plus stainless steel ya. Kalau yang di LA itu pakai tembaga. Otomatis kan secara awam ini ya, kita lihat ya pasti masih bagusan tembaga gitu. Gitu Pak. Kurang lebih. Baik, berikutnya dari Pak Pandu Santoso. Izin bertanya untuk lightning arrestor dirancang untuk kapasitas berapa? Waduh,
harus buka speknya saya, Pak. Oke, Saya kurang tahu Pak kalau detailnya ya. Nanti mungkin bisa saya lihat speknya dulu nanti. baik. Nah, berikutnya dari Pak Fuad. Pak Pandu ya nih. Masih Pak Pandu satu lagi. Paling dibatasin ini aja ya Pak ya, yang LA aja Pak. Coba nanti Pak kalau yang udah masuk ke gardu sama sarana mungkin di skip dulu aja biar lebih cepat. Oh, baik. Nah, ini untuk apa kontrolnya itu apa, ada remote control SCADA sistem. Oh, itu gardu. Ya, ada sih SCADA gardu tetap ada. Di OCC nanti ada juga SCADA gardu. Baik. Untuk sistem LA di Jabodetabek, ini dari Pak Fuad, didesain untuk kecepatan KRL berapa? Apakah masih memungkinkan kecepatan KRL-nya ditingkatkan? Parameter apa saja yang berubah perlu dimodifikasi? Kalau secara spek itu kan sebenarnya bisa sampai 120 ya. Cuma kan sekali lagi kalau urban itu kan nggak bisa kencang-kencang juga. Sesuaikan headway juga Pak. Itu biasanya nanti kebijakannya di KAI. Oh, di operator ya. Baik. Ini tadi drop voltage sudah ya tadi ya sampai 1200 volt. Kemudian ini Pak Noto Ilubowo. Kemudian Pak Bima Sakti. Bagaimana pemilihan secara teknis pemilihan LAA tipe rigid dengan simple catenary? Seperti halnya di Jogja Solo pada emplacement menggunakan rigid dan di petak blok menggunakan simple catenary. Nah itu tadi ya, kalau misalkan kita menggunakan OCR atau overhead conductor rail itu biasanya ketika jarak antara top rail dengan kontaknya tadi, kontak wire tadi itu nggak bisa memenuhi range 4.300 sampai 5.700 mili. Jadi ketika misalkan kurang dari itu ya, kurang dari 4,3 itu otomatis kan tidak bisa menggunakan ini troli tadi ya, tidak bisa menggunakan simple kotak wire gitu. Makanya kita menggunakannya OCR tadi. Itu biasanya di terowongan juga kayak itu Pak, kalau di terowongan MRT gitu misalkan juga kayak gitu. Untuk yang pendek-pendek. Pak ini ada ini Pak, untuk sistem DC RSR-nya di 3.000 katanya. Untuk kapasitasnya. Ya. 3.000 ampere ya. Ya. Baik. Berikutnya ini dari Pak Wisnu Aji ini out of topic Pak, tapi kalau bisa dijawab ya bagus juga. Apakah benar bahwa pada rel KA bisa bermuatan medan magnet akibat adanya lalu lintas KA di atasnya yang selama ini diisukan dapat membuat mesin mobil yang melintasi mati mesin mendadak? Nah, ini ada maaf ini out of topic. Ya bisa jadi Pak, saya juga kurang tahu kalau itu. Oke. Tapi yang jelas rel itu bertegak, ada arusnya di situ ya, arus negatif di situ. Oh, berarti ada medan magnet berarti kalau ada arus itu. Baik. Berikutnya dari Pak Satrio ya. Jika ada gangguan di tengah-tengah LAA, bagaimana untuk proteksinya? Nah, kalau misalkan gangguannya misalkan apa nih? Misalkan contohnya apa? Troli putus ya, troli putus atau kalau intinya supply-nya di sana nggak bisa, biasanya kita ini main di disconnecting switch-nya tadi. Kita putuskan disconnecting switch-nya, gitu ya. Kita open, kita batasi nih, kita lokalisir mana aja yang memang harus kita maintenance. Nanti kereta-kereta kita arahkan untuk lewat jalur-jalur rute-rute yang apa namanya, yang masih bisa dilewati. Tadi yang saya paparkan tentang apa namanya, switch feeding system stasiun Jatinegara itu, kita settingnya seperti itu. Jadi gimana caranya jika satu ruas itu mati, kita bisa lewat ruas yang lain, tidak saling mengunci. Itu memang desainnya kita arahkan ke situ. Halo, Pak Edi? Hilang Pak Edi. Halo Pak Edi, masih nyambung nggak nih? Oke. Ini ada Pak Nendi nih, Pak Nendi Ferdiansyah. Angkat tangan ya.
Pak Nendi. Saya bisa luruskan yang tadi apa ya? Yang Oh masalah iya, Pak. power quality apa ya? Oh iya, Oh iya, silakan, iya. silakan Pak. Itu sebenarnya itu PLN udah given dari PLN, Mas. Artinya kita tidak perlu mengotak-atik PLN lah, itu kan apa rajanya listrik Indonesia, untouchable lah. Yang maksud kita itu kita memprotek diri kita sendiri gitu loh. Jadi sistem ini memprotek dirinya sendiri terhadap power quality. Sama seperti pabrik gitu loh. Pabrik-pabrik Indonesia itu kan menghadapi power quality dari PLN. Dia nggak bisa komplain ke PLN karena PLN itu one and the only kan, and untouchable kan. Cuma dari mereka kita bisa menerima suplai PLN. Nah, karena seperti itu, maka kita yang memprotek diri dengan power quality. Power quality kan Mas sudah tahu, misalnya kita tadi melihat bahwa Mas ini kan dari mechanical, seperti power dip, Pak Edi bisa menjelaskan ada harmonic, ada up and down voltage, ya kan, ada apa, ada kilat dan lain sebagainya. Nah, sistem ini gimana dia memprotek dirinya sendiri? Karena kan kita sering kadang-kadang melihat kereta api tiba-tiba mati ya Mas ya. Ada beberapa kejadian ya. Nah, kecurigaan saya itu bukan persoalan mekanikal, itu persoalan kelistrikan. Sama mungkin tanda kutip yang terjadi di kapal selam kita yang tenggelam hilang itu. Nah, ini saya mau tanya, sistem ini memproteksi dirinya terhadap ketidakstabilan atau power quality, istilah elektrikalnya itu seperti apa? Kalaupun nggak menjawab, nggak apa-apa Mas, ini kan cuma diskusi aja. Siap. Terima kasih Mas ya. Ya, terima kasih Pak. Monggo Pak Edi. Iya, kalau saya ya terang nggak bisa menjelaskan kenapa power quality itu memang itu bisa menjadi masalah ya. Tadi aja misalnya tegangan DC, ini kan juga power quality ya, misalnya nominal 1.500 ternyata bisa keluar dari 1.200, 1.900 itu ilustrasinya seperti itu gitu. Nah, ini kan mungkin bagaimana menghadapi sistem seperti itu, apakah juga ada dalam desain LAA ini juga bagaimana meningkatkan keandalan akibat gangguan dari ya tadi misalnya ada perubahan tegangan dan lain-lainnya itu yang bisa berdampak sering mati gitu loh misalkan. Ya kalau dari sistem LA-nya sendiri Pak, sebenarnya kan memang didesain itu sistem LA itu kita menggunakan material-material yang ini ya, material yang kuat secara mekanik ya. Artinya yang konduktivitasnya tinggi juga gitu. Artinya secara sistemnya ini hanya sebuah sistem transmisi aja gitu. Dan memang didesain untuk harusnya itu didesain untuk maintenance-nya low maintenance gitu. Itu sebenarnya. Jadi ketika memang terjadi kegagalan itu biasanya udah kegagalan yang kalau misalkan dari sistem LA-nya ya, berarti kegagalannya memang udah kegagalan yang akumulatif gitu biasanya kayak gitu. Misalkan kayak troli putus itu. Kalau ngomong troli putus itu kan nggak serta merta dia terjadi sehari gitu. Pasti udah karena trolinya tipis, terus mungkin tidak pernah dicek ininya tegangan tensinya tidak benar misalkan gitu. Tapi kalau troli putus jarang sih memang seperti itu Pak, mungkin kalau dari sistem LA. Ya kan kalau itu mechanical ya, mungkin tadi pertanyaan aspek elektrikal sebenarnya. Misalnya tegangan jatuh di bawah 1.200. Nah, itu berarti sistem gardunya Pak, berarti di gardu nanti. Oh, itu di mungkin next diskusi kita bersama tim gardu. Okay. Baik. Iya. Apakah ada pertanyaan lagi yang disampaikan secara Pak Satrioni? Untuk LA tipe AC sebelum ada paparannya ya, yang ada di slide LA tipe DC. Oke, ini nanti pesanan untuk yang tingkat berikutnya. Saya boleh bertanya Pak? Oh ya, silakan Pak. Iya. Ini kan kalau kita lihat ya Pak ya, dengan krisis BBM, terutama Indonesia kan suatu hari akan menjadi net importer minyak bumi ya. Nah, sekarang sudah Pak. Nah, maksud saya gini ya Pak Edi, seperti kita melihat di produk Scania ya truk-truk Scania yang ada di Eropa sana itu kan memakai sistem ini ya Mas ya, dan mereka lewat di highway Mas. Jadi truk diberi peralatan ini, sistem seperti yang MRT LRT ini, sehingga suplainya itu tuh dari listrik, suplai truknya Mas. Nah itu dipasang di highway, itu saya lihat di internet itu Scania sudah seperti itu, truk merek Scania. Sehingga mereka itu katakanlah Mas antar barang dari Surabaya sampai ke Jakarta itu tidak menggunakan bahan bakar lagi.
menggunakan suplai listrik. Sama persis dengan sistem kelistrikan yang Mas jelaskan hari ini. Nah, sementara kelistrikan kita itu kan dari batu bara ya Mas ya, di mana di situ kita kaya raya tuh. Nah, bayangkanlah Mas kalau ribuan truk dari Surabaya yang mengangkut bolak-balik ya, mengangkut segala produk-produk industri dan bahan pokok. Saya nggak tahu hitungannya berapa ribu ton liter tuh yang dihabiskan untuk menjalankan transportasi ini. Kalau sistem ini dibangun dari Surabaya sampai ke Jakarta dan lewat jalan tol, truknya memakai sistem ini kan luar biasa tuh penghematannya, Mas. Ini ide aja, Mas, open diskusi aja. Begitu kali Pak Edi. Terima kasih Pak kesempatannya. Ya, terima kasih Pak. Ya, ini Pak, ide, mudah-mudahan inspiring nih Pak. Ya. Baik, yang lainnya apa ada juga yang ingin bertanya atau bisa juga menyampaikan pesan? Ada yang akan mungkin Pak. Atau masih ada? Pak? Silakan. Ya, Pak Noto mau bertanya langsung? Hanya mau tanya aja. Ya. Di dalam hal ini sebetulnya untuk kereta api ya memang paling ekonomis lah untuk membawa segala per kilometernya ya, per kilometer. Cuman kenapa kok tidak mengembangkan Jakarta Surabaya itu kereta biasa itu dikonvert ke electrical gitu. Itu kan anunya lebih murah dibandingkan kalau kita bangun baru gitu. Jadi tetap pakai lokomotif, cuma elektrik kayak kereta yang Belanda punya itu, yang warnanya biru. Itu kan lokomotif sebetulnya, lokomotif pakai. Nah, kedua yang saya lihat di negara-negara Yugoslavia atau itu mereka bus yang malah busnya atau dengan electrical. Jadi kenapa tidak kita buat Transjakarta dengan electrical atau baterai itu Pak? Itu aja Pak. Baik. Ya, ini mungkin dari LRS ada bocorannya Pak. Gimana Pak? Ini roadmap transportasi kereta di Indonesia. Walaupun ini dari signaling ya. Barangkali saya bisa bantu jawab begini Pak. Ini kan begini Pak ya. Ini kan ada dua big player di Indonesia Pak. Untuk BBM Pertamina ya Pak ya. Listrik PLN. Nah, ini kan persoalan kantong kiri, kantong kanan Pak ya. Misalnya nih seperti ide Bapak tuh bahwa bagaimana bus-bus kereta api yang sudah peninggalan Belanda itu dari diesel ke konversi ke listrik. Nah, implikasinya Pertamina drop dia punya revenue, Pak. Nah, ini makanya saya bilang ini persoalan ini sebenarnya perlu dijawab secara teknis, tapi memang ada juga faktor politisnya. Kenapa saya melihat kelistrikan tidak terlalu dipacu? Karena ada Pertamina yang juga harus bertanggung jawab kepada negara untuk masalah revenue itu, Pak. Kan ini pilihan nih Pak. Saya genjot di listrik, Pertaminanya revenue-nya turun. Saya genjot di Pertamina, PLN-nya yang nangis bobai, Pak. Nah ini gimana nih harusnya nih? Itu demikian dari saya, Pak. Baik. Oke. Oke. Masih ada lagi kan? Mungkin sedikit menjawab yang tadi Pak, yang kenapa kok nggak mainland-nya di elektrifikasi aja ya? Iya. Ya, kalau menurut saya sih bisa-bisa aja, misalkan mau dielektrifikasi semua, tapi kan sekali lagi dananya memang cukup besar itu. Terutama kalau mau dari segi dana ya. Kalau dari segi teknis sebenarnya kan kalau mau jarak jauh itu kan kita lebih banyaknya ke sistem AC ya. Agar lebih murah tadi kita memasang gardu-gardunya itu lebih panjang. Tapi ketika kita menggunakan sistem AC sekali lagi jadi ini juga jadi boros juga kalau ini misalkan headway-nya ketika kita pasang AC gitu kan, setelah kita pasang AC ternyata di situ keretanya cuma ya kereta-kereta biasa aja gitu, mending sekalian high speed gitu loh, mending sekalian high speed rail. Tapi kalau high speed rail pakai rel yang existing kan ini juga nggak bisa juga karena kita
sekarang tuh di Indonesia tuh masih menggunakan sistem level crossing yang untuk lewat jalan raya gitu. Jadi jalan raya tuh pasti ada crossingan dengan kereta gitu. Itu jadi susah kalau kita mau pakai high speed. Makanya paling cocok ya memang benar pakai kereta cepat sekalian gitu ya kalau mau elektrifikasi, dan daripada menggunakan existing gitu mungkin baru lagi. Karena nilai ininya juga sama-sama gede juga sebenarnya. Mending yang ini tetap existing tetap ada. Kalau ini menurut saya pribadi ya, existing tetap ada gitu ya. Untuk yang jarak jauhnya langsung Jakarta Surabaya via Bandung ini dilanjutin. Kan roadmap-nya dari Pak Menteri ini itu. Jakarta Bandung ini nanti akan dilanjutin ke apa namanya? Ke Surabaya rencananya. Insya Allah kalau ada dananya insya Allah. Ini ternyata yang dibaca di chat masih ada beberapa nih. Ini yang mungkin terkait dengan LAA yang dari Pak Atmo nih. Apakah direkomendasikan pemasangan kamera pemantau di area pantograf yang diharapkan untuk mengetahui kondisi LAA? Dan di luar KAI, apakah sudah ada yang pasang kamera di area pantograf untuk memantau LAA? Untuk dipantau ininya ya maksudnya kawatnya tuh udah seberapa Ya, tipis ini. itu ya. Sejauh ini sih setahu saya ya Pak nggak ada Pak. Biasanya kita nanti dari resort LAA-nya itu yang pakai mistel itu, mistar elektrik itu buat ngukur sendiri nanti. Sama kayak semacam jangka sorong gitu tapi dari bawah itu. Paling gitu sih sejauh ini seperti itu. Bisa jadi sih mungkin bagus juga idenya gitu. Tapi yang sekalian kamera yang bisa ngukur sekalian tuh lebih bagus gitu. Sejauh ini kan manual tuh ngukurnya memang. Ya, baik. Ini ada lagi Pak Arko ya. Nih, mohon dijelaskan terkait return circuit, supply power, dan sistem signaling apakah menjadi satu kesatuan? Ya itu tadi Pak, kalau sistemnya Excel counter kan artinya tidak pakai sistem ini ya. Apa namanya? Tidak relnya itu netral gitu, tidak pakai sistem rel di situ. Jadi aman gitu. Nah, kalau sistem yang track circuit tadi kita biasanya ngetapnya di IB tadi, impedance bond-nya itu. Di IB itu kita tapping, di situ kan nanti kan dia yang akan mengatur nih mana arus AC yang dari persinyalan itu agar balik lagi ke rel gitu. Nggak melewati insulasinya tadi. Kalau yang sistem LA-nya tetap bisa ngalir. Itu sih Pak paling. Baik. Baik, ini waktunya juga sudah di 17.30 ya. Kita akhiri acara sore ini. Menarik sekali ternyata. Peminatnya banyak nih kalau ini teknologi ini perkereta apian nih sepertinya. Ini tolong dilaporkan Mas Tito. Nggak perlu Terima kasih Pak. apa. Ya ini tapi banyak dari ini Politeknik Perkereta Apian Madiun ini juga banyak monitor nih dari sini tadi. Ya mungkin penutup ya Pak ya dari saya Pak. Ya, oh ya silakan. Oke, terima kasih atensinya teman-teman semua ya. Jadi intinya untuk sistem LAA ini tuh ini masih jarang ya. Mungkin pemain-pemainnya juga masih jarang gitu. Harapannya ke depan ini sistem ini yang memang baik itu sistemnya LAA, sistemnya third rail, ataupun sistem apa namanya tadi yang sistem AC KCIC itu bisa dikembangkan lebih lanjut. Karena sebenarnya lokal kita gitu ya, terutama kami ya di LRS itu juga sudah mampu provide itu untuk hal-hal seperti itu gitu. Jadi harapannya memang kita sebagai anak bangsa gitu ya, mari kita membangun negeri kita sendiri gitu ya, karena memang kita sudah mampu gitu mengerjakan itu semua. Itu mungkin seperti itu ya. Dan mungkin terima kasih teman-teman tadi yang sudah ngasih masukan, ngasih pertanyaan ya sebagai bahan evaluasi dan bahan diskusi. Semoga bermanfaat. Mungkin dari saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangatnya. Terima kasih Pak. Betul ya. Baik kalau begitu kita akhiri acara sore hari ini. Pak Edi, Ya. mohon share link presensi Pak. Terima kasih. Oh, itu sudah di-share kan itu kan itu banyak yang sudah pada meng-share di situ. Baik, kita akhiri acara sore hari ini. Untuk yang Rabu ini karena ada suatu hal kita tunda ke hari Jumat ya, kita geser jadwalnya ke Jumat sore. Terima kasih sekali lagi saya atas nama BK Teknik Fisika mengucapkan terima kasih pada Pak Aristio Wahyu Triwibowo, Mas Tito yang sudah menyampaikan paparannya,
sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih juga pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudah bergabung di acara sore hari ini. Mohon maaf kalau ada banyak hal yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi hari Jumat sore. Bagi yang berminat, silakan bergabung nanti di acara Jumat sore. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Salam sehat selalu dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Terima kasih Dito. semuanya. Terima Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.